Yaner, bangun dong. Kamu, bukankah aku sudah mati? Tempat apa ini? Yaner, kenapa kamu tidak mengenali ibumu? Yaner Malangku? Nyonya besar, mohon maafkan Yaner. Konon katanya pangeran mahkota itu berwajah hijau dan suka membunuh. 4 permaisuri yang menikah ke Istana Timur tidak bisa melewati malam pengantin. Kamu memaksa Yaner untuk mati. Seseorang yang lucu, lahirkan seseorang yang lucu, bisa mengganti kuku menikah dengan pangeran mahkota menjadi permaisuri semalam. Sudah merupakan keberuntungan beberapa keturunan, jangan tidak tahu berterima kasih. Istana Timur, penggantian, aku terlempar ke masa lalu. Dia adalah kakak kandung pemilik tubuh asli. Yaner. Iri pada pemilik tubuh asli saat ayah pergi mengusulkan ide penggantian. Kalau kamu setuju sekarang, kamu masih bisa hidup semalam dan dimakamkan dengan kehormatan permaisuri. Kalau tidak setuju, aku akan membunuh kalian berdua sekarang dan membuang ke kuburan massal. Bagus, aku ingin melihat. Mulutmu yang keras atau tongkat yang keras, siapa saja, pukul mereka. Jangan-jangan dipukul. Aku akan mati menggantikan Yaner, mohon Nyonya besar kasihan anakku. Cepat pergi, Nona kecil. Sepertinya jika tidak setuju hari ini akan mati di sini. Aku harus bertahan hidup dulu, berhenti memukul, aku akan menikah. Untungnya buku racun ikut terbawa bersamaku, dengan itu aku tidak takut apapun. Aroma ini terasa bagaimana? Yang Mulia Putra Mahkota sangat terburu-buru sampai tidak melihat wajah. Kamu keracunan. Jarum bius kuat dari buku racun. Berani mencoba membunuh putra mahkota. Aku. Tidak apa-apa, Yang Mulia baik-baik saja. Jangan sentuh jarum itu. Malam pertama putra mahkota, hampir saja aku yang pertama mati. Apa yang kamu oleskan pada jarum itu? Sangat kuat, bisa langsung menghentikan kegilaan putra mahkota. Ini kamu. Benda di dalam tungku, itulah yang memicu salah satu faktor kunci serangan racun. Selidiki. Baik. Sudah, bisa cabut jarumnya, Yang Mulia sementara baik-baik saja. Kamu tidak mati. Anak dari lembah obat, hebat sekali, bisa menyelamatkan nyawa dari tanganku. Istri putra mahkota yang menyelamatkan nyawaku. Aku tidak tahu kalau istri putra mahkota mengerti pengobatan. Hamba tidak pandai pengobatan, hanya tahu racun. Karena yang diajarkan kepada hamba. Ibu dari rumah jenderal itu bangsawan ternama. Apa hubungannya dengan tempat seperti selatan? Hamba bukan Liu Nansheng. Lalu siapa kamu?
Aku adalah anak perempuan dari rumah Jenderal Liu Muyan. Kakak sulitku takut tidak bisa melewati malam pernikahan, jadi dia memaksa aku dengan ibu kecil untuk menikah ke rumah putra mahkota. Aku tidak ingin mati. Aku hidup. Ibu kecilku bisa hidup. Mohon Yang Mulia selamatkan aku dan ibu kecilku. Aku bisa mengobati racun Yang Mulia. Kamu begitu mudahnya mengungkapkan kebenaran. Kamu tidak takut aku akan melaporkan rumah jenderal. Melawan perintah dan menipu raja, membuat keluarga Liu dihukum mati. Yang Mulia tidak akan. Karena hanya hamba yang bisa menekan racun dalam tubuh Yang Mulia. Apa yang kamu inginkan dariku? 3 hari lagi, mohon Yang Mulia menemani hamba pulang, melindungi aku dan ibuku. Kamu pemalas yang tidak punya tulang, kitab suci yang diberikan Nyonya Besar kepada Ratu. Sudah kamu salin, berani bermain-main di sini untuk menghindari kerja. Mohon Buddha berbelas kasih, lindungi anakku. Lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Ah. Kamu kenapa ada di sini? Kamu manusia atau hantu? Jika aku ini hantu jahat, pasti yang pertama aku santap adalah kamu. Jadi kamu belum mati, benar-benar musibah yang bertahan lama. Jangan-jangan karena jeleknya luar biasa. Malam pengantin, Pangeran Mahkota, sama sekali tidak menyentuhmu, kan? Masih menyebut diri, aku, jangan kira kamu beruntung. Hanya karena kamu bertahan 3 hari di Istana Timur, kamu sudah merasa jadi permaisuri agung. Kamu tidak usah bercermin, kamu cuma anak haram yang hina. Kamu pantas? Non 2, tolong jaga ucapanmu. Sekarang aku adalah putri sah keluarga jenderal, kamu cuma anak haram yang hina. Berani tidak hormat pada kakak sulung, menghina permaisuri, apa hukumannya? Kamu cuma memakai gelar permaisuri palsu. Jangan kira kamu sedang naik keadaan tinggi, jadi burung phoenix. Dalam lagi dia cuyus. Apakah pangeran ini akan bertahan lama, hanya dengan wajahmu ini? Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah dapat kasih sayangnya. Ibu kandungmu masih di tanganku. Aku sarankan kamu sadar diri, jangan tidak tahu terima kasih. Berani? Kamu berani menyentuhku? Sayang, kamu berani melawan. Kalau kamu sudah memaksa, jangan salahkan aku. Kamu berani menusukku dengan jarum, Nona Besar, tanganmu. Sayang, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku merasa sakit sekali? Ibu, mari kita kembali ke Istana Timur. Berhenti, menusukku lalu mau kabur? Tidak mungkin, kemari. Tangkap mereka untukku. Liu Nansheng, hari ini aku pulang, sudah melalui jalan yang benar. Jika pangeran tidak melihatku, kamu tahu apa akibatnya? Cuma memakai gelar permaisuri, jangan kira kamu sudah jadi orang terhormat yang tinggi, dengan wajah setanmu ini. Yama saja pusing melihatmu, apalagi pangeran yang terbiasa melihat kecantikan. Mungkin sekarang dia malah berharap kamu mati di jalan pulang. Kamu mau apa? Selama kamu hidup, masalah penggantian ini tetap jadi ancaman. Hanya dengan kematianmu, masalah ini bisa terkubur selamanya. Pukul, membunuh permaisuri, kamu tidak takut pangeran akan menuntut? Jika pangeran benar-benar peduli padanya, kenapa dia membiarkannya pulang sendiri? Jangan pakai pangeran untuk menakut-nakutiku, pukul. Ibu. Kamu berani, tidak hormat pada permaisuri, melanggar aturan. Aku tidak tahu keluarga jenderal mendidik pelayan seperti ini. Pangeran Mahkota. Dan kamu siapa? Berani berteriak di hadapanku. Aku adalah putri haram keluarga jenderal, Liu Muyan. Tampaknya aturan keluarga jenderal sudah diajarkan pada permaisuri. Tidak ada yang mengajarimu. Ya, Yu Nyue. Ya? Pangeran, katanya pangeran dingin dan kejam. Kenapa dia membela si jelek itu? Jangan-jangan dia suka yang seperti itu? Melihatku kenapa pangeran mengajarkanmu tata krama masih belum bersyukur atas kemurahan hati. Paduka hamba tidak mengerti tata krama ini karena sejak kecil tidak diajarkan dengan baik. Jika Paduka ingin mengajarkan tata krama lebih baik, ajak juga ibu kecil. Belajar dengan baik. Si rubah kecil ini sedang merencanakan apa lagi? Adik tiri tidak mengerti tata krama ini juga karena kakak kandung terlalu memanjakan. Karena adik hari ini ingin maju, maka aku akan mengajarkan dengan baik. Tamparan ini karena kau tidak tahu tata krama dan melanggar atasan. Tamparan ini karena kau dingin dan tidak menghormati ibu kecil. Berhenti. Aduh ibu. Kau si kecil berhati serigala berani memukulku. Anak sedang menjalankan perintah pangeran untuk mengajarkan tata krama pada adik tiri ibu tiba-tiba masuk. Ibu lihat ini kan. Jangan kau menggunakan nama pangeran untuk bertindak semaumu. Mengajarkan tata krama menurutku kau hanya ingin menyiksa adik tiri.
Sikapmu yang tidak teratur ini dikhawatirkan akan menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Hari ini ibu akan mengajarkanmu dengan baik. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Paduka jangan terlalu memanjakan si gadis tidak tahu diri ini. Kalau tidak nanti akan menyebabkan masalah besar. Aku suka karakternya karena dia sudah masuk ke Istana Timur, aku pasti akan melindunginya. Meskipun langit runtuh, aku yang akan menanggungnya. Ya ampun, dia sangat hebat. Aku sangat mencintainya. Aha. Permaisuri bisa mendapatkan perhatian pangeran seperti ini. Benar-benar keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Kenapa pangeran dan permaisuri pulang tidak memberitahu sebelumnya? Agar bisa mempersiapkan dengan baik, ini benar-benar tidak sesuai dengan tata krama. Tidak perlu aku kembali kali ini. Hanya untuk menjemput ibu kecil ke Istana Timur tidak perlu acara besar. Tidak boleh, dia seorang selir rendah, bagaimana bisa masuk Istana Timur? Kurang ajar menyebut ibu kecilmu sebagai selir. Tata krama yang baru saja diajarkan sudah lupa semua. Paduka Jenderal sudah menang di perbatasan. Tidak lebih dari 3 hari akan kembali ke ibu kota jika sampai. Dan tidak melihat Luo, ibu kecil kesayangannya mungkin. Tidak apa-apa apapun keinginan Jenderal Liu, biar dia datang padaku. Aduh anakku, kenapa kau? Ibu, semua ini gara-gara Liu Muyan si kecil itu. Sekarang Liu Muyan dilindungi pangeran. Selalu menjadi ancaman bagi kediaman jenderal, kau memperlakukannya seperti ini. Dia pasti akan membalas dendam nanti. Apa aku harus menerima begitu saja? Menelan kejengkelan ini, tenang. Ibu pasti akan membantumu melampiaskan amarah ini. Ibu, aku tidak tahan, cepat berikan obat padaku. Anak baik, tahan dulu, ayahmu akan segera kembali. Nyonya bagaimana keadaan anak kita? Jenderal, akhirnya kau kembali. Anda harus membela Nansheng. Liu Muyan si manis itu tidak hanya merebut posisi permaisuri Nansheng, tapi juga meracuni Nansheng. Cepat lihat, Nansheng sudah tidak seperti manusia lagi. Nansheng, kamu baik-baik saja. Ayah, jangan sentuh aku gatal sekali. Ayah, kamu harus membela putrimu. Si brengsek ini, aku akan segera ke Istana Timur, membawanya kembali untuk meminta maaf kepada Nansheng. Ayah, Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Aku mempertaruhkan nyawaku. Kehormatan keluarga yang kuperoleh dari perbatasan, semuanya akan hancur karena ulahmu. ayah, apa maksudnya ini? Semuanya adalah perbuatan burukmu, kamu masih berani bertanya. Kaisar saat ini telah menikahkan kakakmu dengan pangeran mahkota. Tapi kamu merencanakan untuk menipu kakakmu, mengambil identitasnya, dan menikah ke Istana Timur. Ini adalah kejahatan menipu kaisar, jika pangeran mahkota tahu. Ini adalah hukuman mati yang akan menghancurkan keluarga kita. Kakakmu bilang padamu bahwa aku yang merebut pernikahannya. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Faktanya adalah, Diam, kamu masih berani menyalahkan kakakmu, belum cukup sengsara. Apakah kakakmu belum cukup sengsara karena ulahmu? Obat yang kamu berikan padanya sudah membuatnya setengah mati, dia sekarang sangat kesakitan dan gatal. Seluruh tubuhnya penuh dengan goresan, jika terus begini, mungkin akan cacat. tidak mungkin. Masih berkilah, ibu tirimu benar. Kamu memang tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, kamu sekarang harus membawa obat penawar. Ikut aku kembali ke kediaman jenderal, meminta maaf pada kakakmu, dan memohon ampunannya. Jika tidak, Apa yang akan Jenderal lakukan pada permaisuriku? Yang Mulia Pangeran Mahkota, hamba memiliki urusan pribadi. Permaisuri perlu ikut, hamba kembali ke kediaman jenderal. Boleh, tapi aku baru saja mendengar Jenderal berbicara tentang kakak dan meminta maaf. Bukankah permaisuriku adalah putri tunggal dari kediaman Jenderal? Tentu saja, Kamu masih berani berbohong di hadapanku. Liu, kamu tahu kesalahanmu. Yang Mulia Pangeran Mahkota, hamba tidak tahu kesalahan apa yang hamba lakukan. Permaisuri, kamu yang bicara. Ayah, Yang Mulia Pangeran Mahkota sudah tahu semuanya. Kakakmu mendengar bahwa Yang Mulia Pangeran Mahkota telah menikahi 4 permaisuri. Semuanya tidak bertahan sampai malam pertama. Takut dia juga tidak bisa lolos. Dia menghancurkan wajahku. Kami bertukar identitas, dan dia mengancam nyawa ibu tiriku untuk menikahkanku dengan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Bagaimana bisa? Wajahmu. Wajahku yang hancur adalah hal kecil. Tapi kakakmu menipu keluarga kerajaan dan melawan perintah. Ini adalah bencana besar yang akan menghancurkan 9 generasi. Untungnya Yang Mulia Pangeran Mahkota baik hati. Sementara tidak menuntut. Jika Kaisar menuntut, mungkin seluruh kediaman jenderal akan terlibat karena ibu tiri dan kakakmu. Si anak durhaka ini, membuat masalah besar seperti ini, masih berani menipuku. Kasihan, Jenderal yang jujur seumur hidup. Jangan sampai karena beberapa wanita kotor membuat akhir hidupnya hancur. Akhirnya menjadi penjahat di kediaman Jenderal. Saya mohon Paduka Pangeran memberi kesempatan pada kediaman jenderal, asalkan Paduka bermurah hati. Hamba rela mengabdi pada Paduka Pangeran seumur hidup, melayani Paduka. Menyingkirkan semua rintangan untuk Paduka. Saya bisa memaafkan demi istri pangeran.
Tapi tergantung seberapa besar kesungguhan jenderal. Maksud Paduka adalah, Sekarang bagaimana perasaanmu? Sudah tidak gatal lagi. Tidak tahu bagaimana perkembangan di pihak ayah, bagaimana perkembangannya. Yang terbaik adalah bisa menguliti Liu Muyan. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Bagaimana keadaan ayah? anak durhaka. Jenderal, apa yang kau lakukan? Istri utama kediaman Jenderal Su kurang bermoral. Mulai hari ini dikurung di kuil leluhur, tanpa perintahku, tidak boleh keluar setengah langkah. Ibu dan anak keluarga Liu melanggar perintah dan menipu raja. Masalah ini, hari ini saya tutupi untukmu. Tapi suatu hari nanti jika terbongkar dan sampai ke hadapan ayahanda, saya juga tidak bisa menutupinya. Lebih baik diputuskan saja. Orang, ambil kertas dan pena, jenderal akan menceraikan istri. Ayah, maafkanlah ibu, dia adalah istri sah yang ayah nikahi dengan resmi. Dia juga demi masa depan kediaman jenderal, lagi pula, ayah juga harus mempertimbangkan kakek dari pihak ibu. Keluarga Duk Inggris, ayah, Karena kau adalah istri utama kediaman jenderal yang saya nikahi, maka kau akan selamanya menjadi istri utama kediaman jenderal, mulai sekarang. Kediaman jenderal dan Liu tidak ada hubungan lagi, kalian berdua. Tetap jadi nyonya dan nona di kediaman jenderal. Liu Muyan, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cari pembunuh bayaran terbaik, aku ingin orang ini lenyap selamanya. Paduka, saya ke pasar malam depan, bukan ke jalan depan beli sesuatu. Baiklah, saya temani kau. Kenapa? Yunyue, di sini. Itu. Paduka, saya temani Nyonya pergi. Baiklah, pergilah. Nyonya kenapa? Dirampok. Serahkan padaku. Tuan-tuan tidak baik. Kau kecilkan suara, kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu, serang. Tunggu, Tempat ini banyak orang, lebih baik pergi. saya dan kau tidak ada dendam masa lalu maupun sekarang. Kenapa membunuhku? Seseorang membayar mahal untuk nyawamu. Kami hanya melakukan pekerjaan yang dibayar. Tidak baik, kita terjebak. Tidak baik. Kamu baik-baik saja. Baginda, kenapa Anda datang? Baginda, Anda datang sendiri, berbahaya jika ada masalah. Hati-hati. Baginda, Berkelahi. Siapa ini? Kenapa terlihat familiar? Siapa kamu? Siapa yang berani menyuruhmu membunuh permaisuri? Bukan ini orang yang ada di daftar hitam kita. Pembunuh Baginda, kenapa ada hubungan dengan permaisuri? Apa yang terjadi? Tugas yang sulit ini, kenapa hanya 1000 tael, hari ini sial. Ini bukan harga yang tepat. Tunggu sampai aku menegosiasikan harga. Aku akan kembali lagi. Baginda, kenapa Anda? Jangan mendekat, aku terluka, racun pembunuh Dewa Kambuh. Aku tidak bisa mengendalikannya. Biarkan aku melihat, mungkin aku punya cara. Chuyuze, sadarlah. Chuyuze, tahan, aku akan langsung membawamu pulang. Permaisuri, murong tuan muda datang. Baginda diserahkan padamu. Yunyue, periksa asal pembunuh itu. Sudah diperiksa, mereka dari pavilion malam berdosa. Baik, tunggu aku ganti baju, kita pergi ke pavilion malam berdosa. Ya, permaisuri.
dua tuan datang ke paviliun malam berdosa. Ada keperluan apa? Wajahku, apakah Menir masih ingat? Tuan datang untuk menagih utang. Ada utang ada bayar, paviliun malam berdosa hanya bekerja untuk uang. Aku tidak akan menyalahkanmu. 10.000 tael. Katakan padaku siapa majikannya. Paviliun malam berdosa memiliki aturannya sendiri. Maaf, aku tidak bisa mematuhi. Jika aku harus tahu, Aturan adalah aturan, kami tidak bisa mengatakan siapa majikannya. Tapi, kami adalah pedagang, Nona. Jika mau membayar 20 kali lipat, kami bersedia membantu Nona. Menyelesaikan masalah ini, artinya, kalian tidak mau bicara. Orang yang pernah menyinggung paviliun malam berdosa, sekarang kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 3 kaki. Menir yang cerdas ternyata bisa digunakan sebagai senjata. Hanya seorang wanita rendahan yang menjebak kakak kandungnya. Menjilat saudara ipar kaya, wanita rendahan melahirkan. Jangan pikir membawa pelayan yang pandai bela diri, bisa membuat keributan di paviliun malam berdosa. Kalau kau bilang begitu, aku langsung tahu siapa dalangnya. Tapi aku penasaran, apa majikanmu bilang padamu? Siapa sebenarnya identitas aslinya? Kau dari Zui Pavilion. Mungkin sampai sekarang belum sadar siapa yang kau hadapi. Siapapun kau, berani bikin masalah di Zuye Pavilion hari ini. Pasti kau tidak akan bisa pulang, Nyonya. Orang-orang ini susah ditaklukkan. Haruskah kita panggil orang dari luar? Tidak perlu, kau tahan mereka selama 3 napas saja. Baik, aku kira kau bawa jagoan hebat. Baru berani datang ke Zuye Pavilion, tapi ternyata hanya sampah yang cuma bisa bertahan 3 napas. 3 napas. Bisa ngapain? Bikin surat wasiat? 3 napas adalah waktu yang kubutuhkan untuk menjatuhkan kalian. Aku sarankan, Nona, lebih baik merendahkan diri sedikit. Kalau tidak, kau akan membuat Yunyue marah. Hati-hati, dia akan memukul kalian sampai babak belur. Wajah ini. Yunyue, tenang. Baik. Mereka saja tidak bawa pedang, kau juga jangan bawa. Cepat, Nyonya, ini. pil kekuatan. Sudah, ayo bertarung. Baik. Kitab racun, beri mereka semprotan mandrake, tembak. 3, 2, 1. Apa yang kau lakukan? Racun ini sangat hebat. Orang yang kucari adalah dia. Kau ngapain? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak pernah. Lepaskan. Tapi kau terlihat seperti orang yang kukenal. Benar, kau benar. Kau adalah adikku. Apa? Bandit berani menghina Nyonya di depan umum. Yunyue. Pemimpin, 2 gadis ini bikin onar di Zuye Pavilion dan meracuni saudara-saudara kita. Cepat bunuh mereka. Adikku, apa tujuanmu datang ke Zuye Pavilion hari ini? Jangan sok akrab. Siapa adikmu? Hari ini ada orang dari Zui Pavilion yang menyewa pembunuh untuk membunuhku. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Pemimpin, wanita yang menyewa pembunuh itu hanya bilang ingin membunuh seorang selir rendahan. Siapa yang menerima pekerjaan itu? Changlu, Bawa dia kembali.
Putri, orang ini bertindak aneh, licik dan kejam. Anda harus berhati-hati. Adikku, benda jahat ini kuberikan padamu untuk melampiaskan amarahmu. Bunuh atau hukum, terserah kamu. Berikan aku pisau itu. Tapi aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Apa itu? Putri, ada apa Putri? Putri. Apa yang terjadi ini? Liu Muyan, pasti Liu Muyan. Sekarang dia didukung oleh putra mahkota, masuk ke kediaman jenderal, melakukan hal-hal hina ini. Sangat mudah, lalu jika dia ingin membunuh kita ibu dan anak. Bukankah itu juga sangat mudah? Tidak bisa. Tidak bisa diam saja, kita harus punya dukungan sendiri. Ibu, cepat pergi ke istana cari paman, minta dia membawaku ke pesta istana 3 hari lagi. Asalkan aku bisa bertemu dengan pangeran keempat. Aku pasti bisa membuatnya menikahiku, baik. Aku tidak hanya melihat, tapi juga mendengar, suara itu benar-benar memalukan. Pangeran keempat sampai pada titik emosi, bahkan memanggilnya Yaner. Baiklah kau Liu Muyan. Cuyu Chen Liu Muyan, keluarlah. Baginda, mengapa Anda tidak menonton tarian di pesta istana, sendirian di sini? Baiklah kau. Baginda. Kalian berdua selalu bersama. Ya Baginda. Lalu siapa itu? Siapa itu? Pangeran keempat, Anda mencengkeramku terlalu keras, perlahan sedikit. Baiklah kau Liu Nansheng, bahkan menggunakan namaku untuk berbuat mesum dengan orang lain. Merusak nama baikku. Aku. Jangan terburu-buru, biar aku yang selesaikan. Mohon permaisuri. Ya, Anda mencengkeramku terlalu keras, perlahan sedikit. Yaner, Yaner, Yaner. Aku datang mencarimu Yaner. Yaner. Memukulku, sangat nyaman. Bajingan. Ibu. Kamu bukan Liu Muyan. Kamu. Bagaimana kamu bisa begitu berani? Berani menggoda pangeran keempat. Kamu tahu merusak ketenangan istana adalah kejahatan mati. Sekarang aku ingin menyelamatkan. Tapi tidak bisa melindungimu lagi, ibu. Menantu tidak pantas memohon untuk adik tiri, hanya memohon ibu. Atas nama menantu, biarkan dia mati dengan cepat. Bibi aku? Racun, titik-titik bisu, kamu gila. Kamu seorang anak perempuan rendahan, berani berdiskusi tentang kerabat dengan permaisuri. Permaisuri adalah bibiku Liu Nansheng, putri sulung dari keluarga Duk Inggris, dengan ibu kecilmu yang asal-usulnya tidak jelas. Tidak ada hubungan sama sekali. Cukup. Ini menyangkut martabat keluarga jenderal dan keluarga kerajaan, jangan disebarkan. Menurutku, Liu Muyan dan pangeran keempat saling mencintai. Bagaimana kalau kita menikahkan mereka? Bagaimana pendapatmu sebagai putri mahkota? Ibu Ratu benar, adik tiri ini berasal dari keluarga rendah, tidak berbakat dan tidak bermoral. Perilakunya menggoda dan sembrono. Sudah cukup terhormat menjadi selir pangeran keempat. Menantu mengucapkan terima kasih kepada Ratu atas kebaikannya. Buka kunci. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu, adik merasa kehilangan keperawanannya sebelum menikah. Perilakunya bejat, tidak pantas, dan tidak layak menjadi selir pangeran keempat. Tapi kau pernah menjadi putri keluarga jenderal, jika kau hanya menjadi pelayan. Keluarga jenderal kita benar-benar kehilangan muka. Putri mahkota kecilku ini. Benar-benar ahli dalam berpura-pura lemah. Kau tahu, kau memukul Ratu. Dan keluarga Inggris, Ratu, tolong bela hamba. Putri mahkota, kalian adalah saudara-saudara. Mengapa kau harus merendahkannya seperti ini? Ibu Ratu, menantu tidak bermaksud merendahkan adik. Menantu memikirkan Ibu Ratu dan keluarga Inggris. Ibu Ratu, adik melakukan perbuatan bejat hari ini. Menurut aturan harus dihukum mati. Hari ini ada banyak saksi. Ini pasti akan tersebar.
Jika Ibu Ratu bersikeras menjadikan adik sebagai selir, nanti orang akan bertanya-tanya. Apakah Ibu Ratu dan keluarga Inggris biasanya mendidik wanita keluarga seperti ini? Nanti seluruh wanita keluarga Inggris akan kehilangan reputasi. Siapa yang berani menikahi keluarga Inggris? Ibu Ratu, di istana, di mata rakyat, masih ada apa martabatnya? Bibi, jangan dengarkan dia yang memecah belah. Bibi, biarkan aku menjadi selir pangeran keempat, aku pasti akan membalasmu. Diam. Kau, anak perempuan dari selir yang rendah, bahkan berani bermimpi menempel pada ratu dan keluarga Inggris. Merusak reputasi ratu dan keluarga Inggris. Bibi, aku adalah putri kedua keluarga Liu yang merusak istana. Hukuman mati dihindari. Tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kemari, tampar dia 20 kali. Hari ini harus diselesaikan. Pangeran keempat telah melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab pada putri kedua Liu. Perintah ratu, angkat putri kedua keluarga Liu. Sebagai selir pangeran keempat, menikah pada hari yang ditentukan. Ibu Ratu, aku dikhianati, Ibu Ratu. Jangan bicara lagi, putri mahkota. Ikut ratu ke sini. Yaner, dengarkan aku menjelaskan. Yaner. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu kenal dengan permaisuri pangeran mahkota? Sadarlah Yanermu ada di sini. Jangan sampai salah mengejar orang. Kakak kaisar permaisuri pangeran mahkota adalah Liu Nansheng. Kenapa kamu menikahi Yanerku? Kenapa aku melakukan hal konyol seperti ini dengan Liu Nansheng? Semua ini sudah kamu rencanakan ya? Kamu terlalu menganggap dirimu sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanyalah selir sampinganmu. Ibu Ratu, apa yang kamu lakukan? Apa yang dikatakan permaisuri pangeran mahkota? Hingga Ibu Ratu sendiri yang menghukumnya. Sebagai kakak tetua permaisuri pangeran mahkota bertanggung jawab mendidik adik-adiknya. Sekarang dia membiarkan adik tirinya melakukan perbuatan yang memalukan, pantaskah dihukum? Hamba mabuk dan melakukan kesalahan besar ini tidak ada hubungannya dengan permaisuri pangeran mahkota. Mohon Ibu Ratu mengampuni permaisuri pangeran mahkota. Gadis kecil ini memang punya beberapa keahlian. Tidak hanya pangeran keempat yang mudah jatuh cinta bisa dia kendalikan. Bahkan pangeran mahkota yang dingin dan tak berperasaan pun mulai tertarik padanya. Gadis ini adalah sumber masalah. Pangeran keempat, jangan sembarangan bicara. Lihat perkataanmu, orang yang tidak tahu bisa mengira yang berbuat mesum denganmu adalah aku. Yang mulia, cepat bawa dia pergi dari sini, jangan biarkan dia mengacaukan suasana. Lalu bagaimana denganmu? Tenang, aku bisa. Pergi. Yaner. Permaisuri pangeran mahkota memang jago. Wajah seperti ini bisa membuat dua putra mahkota melindungimu. Dia tiba-tiba sangat iri. Apakah karena tidak pernah disayang? Jadi sakit hati tidak bisa. Harus cari cara untuk menghiburnya. Ibu Ratu tidak tahu hamba setiap hari menggunakan krim wajah ini. Asal dipakai setiap hari, siapapun bisa tampak berseri-seri, awet muda dan penuh pesona. Memang barang yang bagus. Permaisuri pangeran mahkota sangat perhatian. Ternyata kakak dan keponakanku yang bodoh itu benar-benar meremehkan anak tiri ini. Jika suatu saat dia berkuasa, mungkin akan menimbulkan masalah besar. Menurutku, lebih baik segera diselesaikan. Ibu Ratu kenapa? Cepat panggil orang permaisuri pangeran mahkota mencoba membunuh Ibu Ratu. Cepat panggil kaisar. Liu Nansheng, kamu sangat berani. Ternyata menggunakan racun untuk membunuh permaisuri. Ayah, mohon pertimbangkan, produk kecantikan saya berasal dari resep rahasia lembah obat. Hanya untuk kecantikan, tidak bisa digunakan untuk membunuh. Oh, Dr. Wen, katakan. Lapor kepada kaisar dan permaisuri. Sepertinya terkena getah tanaman racun. Getah ini sangat beracun, mudah menyebabkan kulit merah dan bengkak. Sangat gatal dan menyakitkan. Produk kecantikan ini tidak pernah mengandung tanaman racun. Ini tuduhan yang dibuat-buat. Jika dokter mengatakan begitu, maka pembelaan saya akan dianggap sebagai pembelaan diri. Lebih baik saya ikuti rencana mereka. Tentang masker ini. Benar, masker di wajah permaisuri memang mengandung tanaman racun. Ternyata kamu ingin membunuh permaisuri. Tangkap dia. Ayah, mohon tenang, biarkan saya menjelaskan.
Tanaman racun ini aman untuk wajah, tapi tidak boleh tertelan. Saya sudah berulang kali memperingatkan, obat ini tidak boleh tertelan. Mungkinkah ibu tidak sengaja menelannya? Lapor kepada Kaisar, racun ini sangat baru. Saya juga tidak terlalu paham. Karena putri mahkota tidak mengalami masalah setelah menggunakannya. Mungkin permaisuri tidak sengaja terkena racun ini. Sepertinya saya tidak sengaja menelannya. Wah, produk kecantikan ini sepenuhnya terbuat dari racun. Bukan hanya satu jenis racun. Jika racun lain tertelan, ibu mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Ibu, cepat minum penawarnya. Jika terlambat, bisa menyebabkan masalah seumur hidup. Permaisuri, cepat minum penawarnya. Jangan sampai tubuhmu terluka. Ibu, mengapa tidak mau minum obat? Apakah ada alasan lain? Wah, ibu, saya lupa mengatakan. Penawar ini juga sangat beracun. Jika tidak menggunakan produk kecantikan untuk menetralkan racun, mungkin akan menyebabkan usus dan perut terluka. Berani sekali putri mahkota, kamu ingin membunuhku. Ibu, mengapa marah? Saya sedang menyelamatkan Anda. Mungkinkah ibu tidak terkena racun? Permaisuri, apakah kamu terkena racun putri mahkota? Saya, Tidak menyangka anak kecil ini bisa membuat rubah tua terjebak seperti ini. Ayah, saya salah ingat. Penawar ini tidak beracun. Produk kecantikan juga tidak beracun. Kemerahan di wajah ibu mungkin salah diagnosa Dr. Wen. Banyak faktor yang menyebabkan kemerahan di wajah. Keracunan hanya salah satunya. Karena Dr. Wen salah diagnosa. Hukum dia dengan 100 pukulan sebagai peringatan. Kaisar, mohon ampun. Kaisar, mohon ampun. Sisanya, kalian yang atur sendiri. Permaisuri, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Jangan keluar dari istana Cining sebelum sembuh. Hari ini aku salah percaya pada tabib yang tidak kompeten. Maafkan aku telah membuatmu menderita. Aku punya beberapa kosmetik upeti. Upeti melon emas, nanti akan aku kirim ke istana timurmu. Sebagai kompensasiku untukmu. Ibu, Istana Timur sudah punya banyak kosmetik dan teh upeti. Bagaimana kalau memberi hadiah sesuatu yang lebih unik? Aku dengar ibu sebelumnya mendapatkan sebuah karang merah yang sangat langka. Memang yang sudah melihat dunia tahu minta apa. Kalau aku, mungkin hanya akan minta emas dan perak yang biasa. Dia memang tahu minta. Karang merah itu sangat berharga. Aku juga baru saja mendapatkannya. Belum sempat menikmati. Emas, perak, dan giok juga sangat kusukai. Baik, aku mengerti. Kalau begitu aku dan istri putra mahkota tidak akan mengganggu ibu lagi. Ibu istirahatlah lebih awal. Aku pamit dulu. Chuyuze Liu Muyan. Kalian tidak membiarkanku hidup tenang. Maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Muce. Nyonya sedang hamil, jangan marah. Aku pasti akan membalas dendam untuk Nyonya. Nyonya bilang, harta terbaik Istana Kuning semuanya ada di sini. Biarkan putra mahkota dan istrinya menikmati. Wah, Ratu benar-benar dermawan. Bahkan rela memberikan barang berharga seperti ini. Jepit rambut ini sangat cocok untukmu, semuanya untukmu. Beriaslah lebih cantik, seperti aku. Jangan selalu seperti dirawat tua. Ya, Yaner, bisakah aku bicara denganmu? Sudahlah, pemilik aslinya sudah pergi, perasaan pangeran keempat ini akan kuputuskan untuknya, apa yang pangeran keempat lakukan. Sekarang aku adalah kakak iparmu, harap pangeran keempat memperhatikan batas. Jangan sampai orang lain bergosip. Aneh, putra mahkota itu hatinya kecil seperti jarum. Bagaimana bisa membiarkan pangeran keempat berbicara seperti itu padaku? Jangan-jangan sedang mengujiku? Pangeran keempat, sudah terlambat. Hal yang sudah berlalu biarlah berlalu, kita berdua melupakannya saja. Tidak, Yaner, masih ada kesempatan, percayalah padaku. Apa yang kau lakukan? Ini istana, jangan sembarangan, lepaskan. Kakak. Pangeran, apa yang terjadi? Apakah racun dalam tubuh pangeran terpicu lebih awal? 2 kali sebelumnya dipicu oleh wewangian dan luka. Kali ini karena apa? Buruk, putra mahkota ingin membunuh pangeran keempat. Yunyue, jangan biarkan dia berteriak. Buruk.
Racunnya semakin kuat. Dosis bius sebelumnya tidak mempan pada Chuyuze. Permaisuri, Yaner, Jangan mendekat, berbahaya. Kalau jarum bius tidak mempan, kita harus pakai cara keras. lepaskan Yaner. Yang Mulia, Yaner, kamu baik-baik saja? Putra mahkota itu kejam dan suka membunuh. Dia tidak layak kamu pusingkan. Putra mahkota tidak layak. Apa pangeran keempat layak? Setidaknya aku tulus. Kalau kamu tulus padaku, kamu tidak akan salah mengenaliku, apalagi melakukan hal kotor dengan orang yang kamu kira adalah aku. Di tempat seperti itu. Ini semua salah si Jalang Liu Nansheng. Dia memanfaatkan aku saat mabuk untuk menggoda. Kamu harus percaya padaku. Liu Muyan si buruk rupa rendahan ini, apa haknya? Membuat dua pangeran termulia tergila-gila padanya. Sayangku, semua ini seharusnya milikku, milikku. Aku akan menemui ayahanda untuk memperbaiki keadaan dan merebut kembali semuanya. Permaisuri putra mahkota, yang mulia memanggil. Terima kasih bantuan Bapak. Yang Mulia, inilah si anak haram rendahan ini. Sebelum Yang Mulia menikahkan aku dengan putra mahkota, mereka sudah berhubungan, mereka memukulku pingsan di hari pernikahan, dan membuatnya naik ke tandu pengantin, membuatku, putri sah jenderal, harus hidup sebagai anak haram. Aku menduga dia akan nekat untuk menikahi pangeran keempat sebagai permaisuri. Tapi tidak menyangka dia akan menjerat putra mahkota juga. Bodoh, dia ingin menyeret keluarga jenderal dan Duk Inggris untuk mati bersamanya. Permaisuri putra mahkota, apa katamu? Menipu Yang Mulia. Jujurlah, kalian pikir aku bodoh? Ayahanda, tenanglah, ini. Yang Mulia, apa yang hamba katakan benar, si jahat ini tidak bisa membela diri, bahkan ibunya yang tidak jelas asal-usulnya sudah dibawa ke Istana Timur, Yang Mulia bisa memeriksanya. Yang Mulia, cepat hukum si penipu ini dengan dipukuli sampai mati. Cukup, bawalah kedua saudari Liu yang melanggar perintah dan menipu Yang Mulia. Segera masukin ke penjara bawah tanah, tunggu hukuman. Yang Mulia, hamba juga korban. Kenapa hamba harus masuk penjara? Bawa mereka semua pergi. Yang Mulia, kasihanilah hamba. Putra mahkota. Apa yang kau lakukan? Kau menghina ayahanda. Kau mau memberontak? Bawa putra mahkota. Ayahanda, tenanglah. Anak tidak tahu apa kesalahan permaisuri putra mahkota, hingga ayahanda ingin memasukkannya ke penjara. Dia adalah Liu Muyan, anak haram keluarga jenderal, yang menyamar sebagai putri sah untuk menikah ke Istana Timur. Putra mahkota, apakah Anda tahu tentang hal ini? Dia memang adalah Liu Muyan, tidak salah, tapi Liu jenderal besar telah mengangkat ibunya sebagai istri resmi, sekarang dia adalah putri sah yang diakui. Bagaimana bisa disebut penipuan? Kamu berbohong, akulah putri sah dari keluarga jenderal. Ya, kamu putri sah dari keluarga jenderal, tapi bukan putri sah Liu jenderal besar. Kaisar memberikan pernikahan, memberikan putri sah Liu jenderal besar sebagai istri putra mahkota. Apa hubungannya denganmu sebagai putri sah keluarga jenderal? Kamu sedang berkelit. Jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Memberitahu ayahanda, sebelumnya ayah saya Liu jenderal besar telah bercerai dengan Liu Sushi, keluarga jenderal diberikan kepada Liu Sushi dan putrinya. Mereka masih menikmati kehormatan sebagai ibu dan putri sah keluarga jenderal, tapi tidak ada hubungan lagi dengan ayah saya Liu jenderal besar. Bodoh, kalau kamu tidak ada hubungan lagi dengan Jenderal Liu, mengapa kamu datang ke sini di tengah malam untuk mengadukan masalah? Apakah kamu menginginkan kehormatan sebagai istri putra mahkota? Saya putri. Ayahanda, 1 jam yang lalu, kakak saya pernah ditemui oleh permaisuri dan lainnya di taman kerajaan dengan pangeran keempat, melakukan hal yang tidak senonoh. Setelah itu, permaisuri demi nama baik keluarga Inggris menikahkan kakak saya sebagai selir pangeran keempat. Mungkin, kakak saya tidak puas dengan keputusan permaisuri, oleh karena itu. Bodoh, keputusan permaisuri sudah sangat lunak. Kalau saya yang memutuskan, pasti akan menghukum kamu dan pangeran keempat dengan tongkat sampai mati. Kamu masih berani membual di depan saya, apa kamu pikir? Saya adalah kaisar yang mudah percaya omongan orang. Kasihanilah saya, Kaisar. Sudah, perbuatan kotormu dengan pangeran keempat. Permaisuri sudah memutuskan, saya akan memberikan muka kepada permaisuri. Menghindarkan kamu dari hukuman mati, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Orang, tampar dia 50 kali, biar dia tidak berani membual lagi. Bersikap hati-hati dan bijaksana. Setuju. Maaf. 2. Kasihanilah saya, Kaisar. Tolong Kaisar, demi bibi dan kakek saya. Ampunilah saya kali ini.
Kakak, cepat diam, jangan menyeret permaisuri dan keluarga Inggris. Kalau kamu begitu, akan membuat orang yang tidak tahu berpikir bahwa permaisuri dan keluarga Inggris membesarkanmu menjadi orang yang berani dan tidak bermoral. Permaisuri adalah ibu negara, keluarga Inggris adalah pejabat penting negara. Mana ada yang tidak sopan dan bijaksana? Bagaimana bisa membesarkanmu menjadi orang yang sembrono dan hina? Tampar dia 100 kali, biar dia tidak berani menyeret orang lain lagi. Si cucu. Tidak. Angkat dia. Ayahanda, apakah keputusan ini membuatmu puas? Kalau tidak, bantu kamu untuk menghukumnya lagi. Bodohnya dia, cepat atau lambat pasti akan mati sendiri, tak perlu mengotori tangan yang mulia. 98, 99, 100. Ayah, hamba mohon diri terlebih dahulu. Ayo pergi. Liu Muan si manis ini, aku akan membunuhmu. Liu Muan kau si manis ini, aku akan membunuhmu. Aduh, aduh, lindungi yang mulia, ada pembunuh. Awalnya ingin memberimu kesempatan, tapi kau malah menggangguku lagi. Maka jangan salahkan aku jika tak memberi ampun. Putri, cepat lihat ini. Ini obat penghilang sakit terbaru dari Yuji Pavilion, ibu sengaja membelinya. Coba cepat, bisa meredakan sakit di wajahmu? Ibu, jangan sentuh, wajahku sakit. Aduh putriku, tahanlah, semua akan berlalu. Tahan? Aku putri utama keluarga jenderal. Bibiku adalah permaisuri kerajaan, kakekku adalah pejabat 3 dinasti. Mengapa aku harus tahan? Aduh, diamlah kau, jangan lagi menyebut bibimu dan kakekmu, kalau ada yang dengar. Pasti akan ada masalah lagi, Chuyuze. Liu Muan, kalian tak membiarkanku hidup tenang. Kalian juga jangan harap hidup tenang. Tunggu saja saat bintang sial itu kembali, lihat berapa lama kalian bisa sombong. Hati-hati. Nyonya. Warga nekat, apa yang kalian mainkan? Nyonya. Sudah tidak apa-apa. Terima kasih, Kakak. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Warga nekat, berani menghalangi jalanku? Apakah kalian tidak ingin hidup? Hanya seorang putri kecil, berani berkuda di jalanan. Benar-benar berani sekali. Buta matamu, ibuku adalah putri kerajaan. Saudari kandung dari kaisar sekarang, gelarku Yunan. Juga dianugerahkan langsung oleh kaisar, selain beberapa orang di istana. Belum ada yang berani menantangku, lancang. Tahukah kau siapa yang ada di depanmu? Seorang yang jelek tak terlihat. Wanita desa yang tak pantas, pantaskah aku mengingat siapa dia? Racun. Si manis, kau berani menusukku diam-diam. Hahaha. Tertawa apa? Tunggu sampai aku bertemu kakak pangeran. Pasti akan memenggal kepalamu. Kakak pangeran, bisa memanggil pangeran mahkota dengan begitu akrab. Aku baru pertama kali melihatnya, dia sangat dekat dengan pangeran mahkota. Nyonya, hamba baru mengikuti pangeran mahkota 10 tahun lalu. Belum pernah mendengar pangeran menyebut nama putri Yunan. Mungkin hubungan masa kecil. Waduh, jangan-jangan aku kena drama cinta ala sinetron. Tidak sengaja menyinggung cinta pertama sang pangeran. Lalu disiksa fisik dan batin, untung tadi tidak membiarkan Yunyue memperkenalkan diri. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, aku punya firasat buruk. Sementara dia belum bisa berdiri, kita cepat lari. Lihat apa? Semua minggir. Sialan, 2 anak manis. Tunggu sampai aku tangkap kalian, pasti akan ku potong-potong kalian untuk melampiaskan kebencianku. Non, lebih baik kamu diam dan hemat tenaga untuk berpikir. Nanti, Yunan datang mengadu pada pangeran, bagaimana kamu akan menghadapinya? Ini tidak perlu takut. Yunan tidak tahu siapa kita. Selama kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Kita bersembunyi di dalam halaman dan tidak keluar. Meskipun pangeran ingin membalas dendam untuknya, dia tidak tahu harus mencari siapa. Kak Pangeran, kamu harus membela Aner. Aner baru saja masuk kota sudah dijahati. Dia kenapa di sini, Yunan? Tempat ini memang sebelumnya tempat tinggal pangeran. Tapi sekarang Non tinggal di sini. Pangeran pindah keluar. Non, mungkin dia mencari pangeran. Waduh, seorang perempuan masuk keluar kamar pria dengan bebas.
Berarti mereka pasti punya hubungan yang sangat dekat. Aku sudah menjebaknya. Pangeran pasti tidak akan melepaskanku. Anak manis, kenapa kamu di tempat tidur Kak Pangeran? Aku tahu, kalian pasti budak Istana Timur, ya kan? Aku bilang juga. Budak dari keluarga mana yang berani sebesar ini? Berani pamer di jalan? Ternyata karena ada Kak Pangeran. Yunan, jangan ngomong sembarangan. Non kami adalah. Non, kamu memanggil siapa non? Yang bisa disebut tuan di rumah ini. Hanya aku, atau non yang kamu sebut adalah si jelek yang berbaring di tempat tidur ini. Benar-benar mimpi di siang bolong. Sadar, ayam hutan tetap ayam hutan. Meskipun terbang ke dahan tinggi, tidak akan menjadi phoenix. Non apa? Kalian bisa hidup sampai kapan? Belum tentu. Kami bisa hidup berapa lama? Tidak perlu Yunan pusing. Tapi Yunan baru masuk kota, kalau tidak lebih hati-hati dalam bicara dan bertindak. Sombong seperti ini, tak tahu nanti mati bagaimana. Kamu berani mengutuk aku, bawa dia pergi. Siapa yang berani? Yaner. Cepat keluar. Kak Pangeran. Pangeran, ada apa? Kamu tadi tidak melihat apa-apa kan? Melihat apa? Aku baru masuk kamar sudah kamu tarik keluar. Apa yang bisa aku lihat? Seharusnya kamu tidak melihatnya. Kakak Pangeran Mahkota, siapa orang di dalam itu? Mengapa kamu juga harus mendengarkannya? Siapa itu? Itu adalah kakak iparmu, permaisuri Pangeran Mahkota. APA? Dia adalah Liu Muyan? Tidak mungkin, bukannya dibilang si pesona rubah ini adalah wanita tercantik di ibu kota? Kenapa malah jadi orang jelek yang wajahnya rusak? Orang jelek menyebut siapa? Orang jelek menyebutmu, kamu. Kamu apa kamu? Aku baru-baru ini setiap hari menggunakan krim racun buatanku sendiri untuk wajah. Bekas luka itu sudah lama menghilang menjadi hanya kulit biasa. Pesona rubah, aku tahu kamu menggunakan trik. Untuk mendapatkan simpati kakak Pangeran Mahkota, lalu menggunakan strategi. Untuk membuat pangeran terpesona dengan kecantikanmu, sungguh licik dan cerdik. Diam, bagaimana bisa kamu membicarakan kakak iparmu seperti itu di belakangnya? Kakak Pangeran Mahkota, kamu jangan sampai tertipu oleh si licik manis ini. Kamu tidak tahu, tadi di jalan, bagaimana dia menyiksa Aner. Dan membuat Aner dipermalukan di depan umum. Putri Yunan, jangan asal bicara. Tadi di jalan sebenarnya bagaimana? Kita berdua tahu. Kalau bukan karena kamu yang berkuda liar di jalan duluan, tidak akan ada kejadian-kejadian setelahnya. Kakak Pangeran Mahkota, Liu Muyan sendiri yang lari ke bawah cambukku. Dia yang memprovokasiku duluan. Cambuk. Luka di punggungnya adalah pukulanmu. Aku tidak sengaja, dia sendiri yang lari ke sini. Dan dia juga menyiksaku di depan umum, lihat kakiku. Sekarang aku bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Sepertinya efek obatnya sudah habis. Kakinya seharusnya sudah sembuh sekarang. Kakak Pangeran Mahkota, kamu harus membela Aner. Kalau kamu tidak membela Aner, Aner hanya bisa melapor pada Paman Kaisar. Agar dia memberikan keadilan untuk Aner. Apakah kamu mengancamku? Paman Kaisar selalu paling menyayangi Aner. Kalau dia tahu permaisuri Pangeran Mahkota menghina Aner di jalan, dan Pangeran Mahkota malah membela permaisuri, tidak tahu apa yang akan dilakukan Paman Kaisar. Tidak baik, Chuyuze kenapa ingin membunuh Yunan? Harus mencari cara untuk menghilangkan niatnya. Kaisar memang tidak menyukai Chuyuze. Kalau Yunan menambah masalah, masa depan Chuyuze akan sulit. Aduh, ada ular. Kakak Pangeran Mahkota ada ular, ada ular. Kakak Pangeran Mahkota tolong aku. Putri Yunan, kakimu kan baik-baik saja. Apa yang ingin kamu minta pada Kaisar? Tentu saja, tentang kamu menghinaku di jalan. Kalau Putri Yunan bilang aku menghinamu di jalan, pastinya Putri Yunan punya saksi kan? Silakan Putri bawa saksi ke sini, kita tanya-tanya baik-baik apa yang sebenarnya aku lakukan pada Putri di jalan. Putri Yunan, aku melihat semuanya dari awal sampai akhir. Permaisuri kami bahkan tidak menyentuhmu sedikit pun. Justru cambukmu, benar-benar mengena pada tubuh permaisuri kami. Jika hal ini benar-benar sampai di hadapan Kaisar, entah Kaisar akan berpihak pada siapa.
Kakak pangeran, Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Permaisuri sedang belajar membuat masakan obat. Butuh bantuan Tuan Muda Murong, aku pamit dulu. Silakan kakak berbincang dengan Putri Yunan. Tunggu aku sebentar. Kakak pangeran, Putri Yunan terluka, istirahatlah dulu di kamar tamu, aku ada urusan, tidak bisa menemani. kakak pangeran. Pergi, lihat kemana kakak pangeran pergi. Yang Mulia Pangeran. Kenapa kamu tidak membantu? Permaisuri bilang, ini pertama kalinya dia membuat masakan obat, suruh aku menyimpan tenaga. Nanti cicipi dengan baik. Pertama kali bikin masakan obat, kenapa dia yang makan? Bukan khusus dibuat untukku, aku hanya mencicipi. Kakak pangeran, Aner ingat. sejak kecil kamu suka kue dari toko Jue Weisgai di selatan kota. Kali ini aku sengaja menyuruh orang membawakannya untukmu, cicipilah. Kue dari toko Jue Weisai, nomor 1 di dunia. Setiap hari hanya 2 piring. Ada orang yang setiap hari menunggu di depan toko, tetap tidak kebagian. Putri Yunan kali ini langsung membawa 2 piring. Pastilah sudah susah payah. Asal kakak pangeran suka, semuanya sepadan. Kakak pangeran, cicipilah. Tuan Muda Murong, cepat cicipi. Sebelum makan minum obat tidak baik, aku makan sedikit dulu. Aku yang minum. Yang mulia jangan. Dia bisa minum, kenapa aku tidak? Ini pertama kalinya permaisuri membuat, jangan-jangan takarannya kurang pas. Jangan-jangan racunnya kebanyakan, kamu bisa mati, bisa aku bilang begitu. Lepaskan. Ada aku dan Murong Guang berdua, meskipun dia minum sedikit. Keracunan, mungkin tidak apa-apa, kalau yang mulia minum ada efek samping. Aku tidak menyalahkanmu. Baik, Yunyue, Ya, Ini. Baginda tidak pergi menghibur. biarkan saja, jangan pedulikan dia. Bagaimana perasaan Baginda? Perasaanku masih baik, hanya saja efek sampingnya agak besar. Mabuk. Baginda. Tidak mungkin, permaisuri, ini hal yang mematikan. Kamu awalnya berniat memberikannya padaku untuk diminum. Jangan terlalu memikirkan hal-hal kecil ini. Hal kecil? Hal yang mematikan dianggap hal kecil? Permaisuri, apa sebenarnya yang kamu taruh dalam sup itu? Itu bukan hal yang sangat mematikan. Hanya saja ada racun panah kayu, stricine, digitalis, aconita dari barat, dan rumput pemutus usus. Permaisuri, aku tidak punya dendam denganmu. Tidak ada, asal dosisnya tepat, racun bisa melawan racun. Tidak hanya tidak melukai tubuh, tapi juga sangat bergizi. Aku tidak percaya omong kosongmu, kalau bukan karena dewa pembunuh di tubuh pangeran. Mungkin dia sudah mati sekarang. apa yang terjadi? Mari kita ikuti dan lihat. Sudah tidak apa-apa. Baginda, bagaimana perasaanmu sekarang? Sepertinya lebih ringan dari sebelumnya. Tampaknya ide racun melawan racun benar. Dewa di tubuh Chuize telah melemah. Kakak pangeran, wanita jahat ini berani meracunimu. Cepat tangkap dan masukkan ke penjara. Eksekusi dengan hukuman lingci, kenapa masih berdiri saja? Dia meracuni pangeran, cepat seret dia keluar. Haruskah sekejam itu? Baginda, Ini hanya permainan kecil antara suami istri. Jangan bicara sembarangan. Si manis ini memberimu obat apa? Dia ingin mengambil nyawamu. Kamu masih begitu membelanya.
Kakak pangeran, kamu sampai memukulku demi wanita hina ini. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku merasa obatmu bagus, buat lagi lain kali. Baik. Kakak Sheng, kamu harus membantuku, si manis Liu Muan itu. Tidak tahu memberi obat apa pada kakak pangeran, di mata kakak pangeran. Dia sudah hanya menurut padanya, dia sudah tidak melihat kebaikan wanita lain. Dia Liu Muan bisa memberi obat pada pangeran, kenapa kamu tidak bisa? Maksud kakak Sheng adalah, kakak pangeran. Siapa yang menyuruhmu masuk kamarku dengan pakaian seperti ini? Kakak pangeran baru sembuh, Anar sengaja datang untuk merawat kakak pangeran. Kakak pangeran, biarkan Anar melayanimu dengan baik nanti. Jangan nakal, keluar. Kakak pangeran, Anar sudah lama mencintaimu. Berpisah 10 tahun, tidak pernah melupakan kakak pangeran, mohon kakak pangeran. Penuhilah cinta Anar yang tulus. Aku paling benci dihitung dan diancam oleh orang lain. Ibuku adalah saudara kandung kaisar, jika kau membunuhku. Kamu. Kakak pangeran mahkota, benar-benar ingin membunuhku. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Permaisuri Pangeran Mahkota. Sebaiknya kau pulang dulu dan istirahat, sisanya serahkan padaku. Yang Mulia jangan bicara lagi, hamba baik-baik saja. Ibu, Apa yang terjadi? hamba menemukan Putri Yunan dalam keadaan seperti ini, Tuan Muda Nangong. Telah memeriksanya dan mengatakan bahwa dia menghirup terlalu banyak asap yang memabukkan. Merusak otaknya. Bagaimana kita bisa bertanya dalam keadaan ini? Apakah masih ada sisa dupa yang dibakar Putri Yunan kemarin? Masih ada sedikit abu. Tunggu sebentar. Kitab racun, analisis efeknya. Obat ini bernama Huan King, adalah obat perangsang yang sangat kuat. Pria hanya perlu terkena sedikit, akan sulit mengendalikan diri. Tapi efeknya pada wanita sangat kecil. Apakah bisa merusak saraf otak? Tidak. Kitab racun, nanti kamu pindai otak Putri Yunan. Lihat apakah ada kerusakan. Diterima. Putri Yunan ini gila, bukan lupa, hal yang ingin kita tanyakan. Pasti masih diingatnya, hanya perlu sedikit rangsangan, baru bisa ingat. Lalu apa maksud permaisuri? Mungkin, tampar dia 40 kali. Membantu merangsang sirkulasi darah di kepala, bisa menyembuhkan penyakit gilanya. Maka lakukan sesuai keinginan permaisuri, Yunyue. Ibu, Anar sakit. Lanjutkan. Jangan pukul lagi, itu Liu Nansheng, dialah yang memberiku obat. Dia bilang, asal aku dan kakak pangeran mahkota sudah jadi suami istri. Kakak pangeran mahkota akan menikahiku, aku baru. Liu Nansheng ini benar-benar tidak bisa lepas ya. Kakak pangeran mahkota, Anar benar-benar mencintaimu, maafkan Anar kali ini. Pergi, sekarang kau ingat ibumu, Putri Dachang. Anar tahu salah, maafkan Anar kali ini. Yunan adalah anak bibimu, lihatlah wajah Buddha. Mungkin, maafkan dia kali ini, usir dia dari istana saja. Tidak boleh, aku dan pangeran mahkota sudah bersama sejak kecil, tinggal di istana timur Pangeran sejak kecil. Mahkota belum mengusirku, kamu si imut ini berani apa? Permaisuri adalah nyonya Istana Timur, keinginannya adalah keinginanku Yunyue Ya Sertua. kakak pangeran. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Liu Nansheng, apa pendapat permaisuri? Liu Nansheng ini bukankah segera menikah lebih baik? Kirim dia dan pangeran keempat hadiah besar bagaimana? Baik adik keempat saya dan permaisuri. Persiapkan hadiah ini untuk Musuka. Saudara berpendapat sangat baik.
Bersenang-senanglah adik keempat. Apa yang terjadi sudah lama sekali hari hampir terang. Mengapa pangeran keempat belum datang ke kamar pengantin nyonya? Hamba mendengar pangeran keempat. Dia terjebak oleh 4 gadis cantik di ibu kota malam ini. Dia mungkin tidak akan datang, apa katamu? Malam pengantin pergi ke rumah bordil untuk mencari gadis cantik, bukan-bukan. Ini dikirim oleh Yang Mulia Pangeran Mahkota, katanya. Ini adalah hadiah dari permaisuri untuk nyonya. Pangeran keempat awalnya tidak ingin menerimanya, tapi setelah mendengar itu dari permaisuri, orang yang dipilih dengan hati-hati, dia tetap menerimanya. Lagi Liu Muyan si manis ini di mana pangeran keempat bawa saya mencarinya? Wanita kasar malam pengantin besar, apa yang kamu lakukan? Malam pengantin pangeran keempat bersenang-senang dengan gadis rumah bordil di sini. Saya ingin bertanya pada pangeran keempat apa yang ingin dilakukan dan kamu. Liu Muyan, dulu kamu untuk kekuasaan merancang menggantikan identitas saya. Menikah dengan Yang Mulia Pangeran Mahkota, saya putri utama keluarga jenderal. Menikah dengan pangeran keempat sebagai selir, kamu sudah mendapat keuntungan besar. Mengapa masih tidak mau melepaskan saya? Mengapa masih di malam pengantin? Menggunakan cara kotor ini untuk membuat saya jijik. Apa yang saya dengar permaisuri merancang kakak utama menjadi selir, tidak heran selir pangeran keempat langsung gila. Permaisuri licik dan penuh perhitungan. Ini akan menjatuhkan saya di depan umum. Masih menganggap saya adik kecil yang tidak melawan dan tidak membalas. Diam. Jangan asal bicara. Pernikahan saya dan Pangeran Mahkota ditetapkan oleh Kaisar. Pernikahanmu dengan Pangeran keempat juga ada perintah dari permaisuri kamu sebelumnya. Karena hal ini, di depan Kaisar memfitnah saya sekali. Bagaimana? Apakah tamparan dari Kaisar belum cukup untuk pelajaran? Pangeran keempat harus mengendalikan mulut selirmu ini. Hati-hati, bencana datang dari mulut dan melibatkan Yang Mulia Pangeran keempat. Apa yang kamu omongkan? Orang-orang selir sedang kambuh. Bawa dia pergi biar dia sadar. Nyonya, cepat turun, jangan biarkan tamu melihat lelucon. Segera pergi ke istana untuk meminta mucu cacing kembar. Kali ini, saya pasti akan membuat Liu Muyan si bajingan itu hidup sengsara, ya nyonya. Adik, kamu benar-benar malang. Padahal kamu dan Yang Mulia Pangeran Mahkota adalah teman masa kecil dan berasal dari keluarga terhormat. Siapapun akan berpikir posisi permaisuri pasti milikmu. Siapa yang tahu, tiba-tiba muncul Liu Muyan, mengambil semua yang seharusnya menjadi milikmu. Jangan dibahas lagi. Setiap kali membahas ini, aku langsung marah. Putri, tenanglah, ini semua salah Liu Muyan yang manis itu. Berani merebut kakak pangeran dariku, aku pasti akan membunuhnya. Bunuh dia, adikku benar-benar ingin membunuh wanita itu. Aku punya cara, adikku benar-benar ingin membunuh wanita jalang itu. Aku punya cara, kakak baik. Apa sebenarnya caramu? Cepat katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Semuanya pergi. Ya, pergi. Ini adalah racun kembar, asalkan kamu dan si manis itu terkena racun ini. Tidak hanya bisa membunuhnya, tapi juga mengambil kecantikannya. Keberuntungan membuatmu. Yaner, kamu bagaimana? Sakit sekali. Cepat cari cara. Yaner tidak bisa bertahan lama. Apa yang terjadi padanya? Kondisi istri pangeran ini tidak seperti penyakit tiba-tiba. Juga tidak seperti keracunan, lebih seperti terkena racun. Racun di dalamnya berasal dari selatan. Aku hanya bisa sementara menenangkan racunnya, jika ingin menghilangkannya sepenuhnya. Perlu cara lain. Yunue, umumkan pengumuman hadiah di seluruh kota. Siapapun yang bisa menyembuhkan istri pangeran dari racun, aku akan memberinya emas 10.000, ladang 1.000 hektar, menjamin kekayaannya selama 3 generasi. Ya. Tuan, orang di Istana Timur mengalami masalah. Apa yang terjadi? Katanya terkena racun, anak dari lembah obat. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun.
Lembah obat itu hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Siapkan, aku akan masuk ke Istana Timur. Ya, Muka pucat bibir hitam, ini racun kembar. Siapa kamu? pemilik paviliun malam dosa. Lama tidak bertemu. Kapan kamu muncul? Paviliun Malam Dosa? Kamu datang untuk membunuh istri pangeran. Salah paham, semua salah paham. Aku datang untuk menyembuhkan istri pangeran dari racun. Istri pangeran terkena racun kembar, ini adalah teknik racun yang sangat jahat. Sederhananya, pengguna racun mengorbankan hidupnya sendiri. Merawat racun untuk mengambil umur orang lain, jika dalam 3 hari tidak bisa disembuhkan, maka umurnya akan diambil oleh orang lain. Sebaliknya, pengguna racun akan demikian oleh rakan dan mati. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan. Jika tidak bisa, aku akan menemani istri pangeran mati. Bagaimana? Silakan. Kalian bilang, tunggu sampai Liu Muyan yang manis itu mati. Aku akan memakai gaun ini untuk menemui kakak pangeran. Bagaimana? Putri, putri kamu kenapa? Yaner, tenang saja, kakak akan membawamu pulang. Siapa yang ingin kau bawa pergi? Panggil orang. Aku adalah Pangeran Selatan Ye Qingchuan, siapa yang berani menghalangiku? Pangeran Selatan, mengapa kau menyusup ke Istana Timur di malam hari dan mencuri permaisuriku? Lupakan permaisurimu, dia adalah Dewi Selatan kami. Dan juga Ratu Masa Depan Selatan. Kau hanya seorang pangeran kecil, dari negara kecil berani macam-macam saja, jika kau tidak bisa melindunginya. Biarkan aku membawanya kembali ke selatan. Kamu bilang aku adalah Dewi Selatan. Kamu tidak salahkan. Tidak salah, tanda bunga plum di tubuhmu adalah buktinya. Bagaimana kau tahu dia memiliki tanda bunga plum? Aku dan adikku adalah saudara kembar dari ibu yang sama. Tentu saja aku tahu segalanya. Omong kosong, permaisuri adalah putri Jenderal Liu. Apa hubungannya dengan selatan? Kembalikan dia padaku, Yaner. Apa yang terjadi denganmu? Panggil Pangeran Murong, aku perlu mengkonfirmasi dengannya. Selamat, Pangeran Permaisuri. Sedang hamil. Yaner, kita punya anak. Kerajaan Selatan memiliki penerus, adik baik segera ikut, aku kembali ke selatan. Dia adalah permaisuriku selatan, hanya negara kecil. Aku bisa menghancurkannya dalam sekejap, jangan macam-macam. Kau percaya tidak dalam sekejap? Aku bisa memicu racun pembunuh dewa di tubuhmu dan membuatmu meledak. Kau berani. Dua pangeran jangan bertengkar tentang asal-usulku. Aku perlu mengkonfirmasi dengan ayah dan ibuku baru bisa memastikan jika aku memang berhubungan dengan Pangeran Selatan. Itu adalah keberuntungan bagi kedua negara. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap seperti ini. Bahkan jika permaisuri adalah Dewi Selatan, dia adalah istriku. Selamanya milikku, siapapun tidak bisa mengambilnya. Kau. Sudah cukup, aku lelah, kalian jangan bertengkar. Biarkan aku beristirahat ya. Silakan, Pangeran. Jika tidak melepaskan, aku punya cara untuk membawa Yaner pergi. Cuyuze, kita lihat saja nanti pergi. Benar, kau adalah Dewi Selatan. Kamu mirip sekali dengan ibumu. Hampir sama persis dan aku. Hanya seorang pelayan kecil di sisi Dewi. Dulu selatan penuh dengan perang, Dewi dalam bahaya. Melahirkan anak kembar dan meninggal saat melahirkan. Kami melindungimu dari perang. Aku dan pelayan lain membawamu dan pangeran berlari ke tempat yang aman. Tidak sengaja bertemu di jalan. Jenderal besar lewat dan menyelamatkan kami, membawa kami ke kediaman jenderal, dan untuk memberimu status yang sah untuk tinggal di kediaman jenderal. Bahkan mengubah tanggal lahirmu, menjadikanmu putri kedua di kediaman jenderal. Ternyata begitu, aku selalu salah mengira ayah jenderal, seorang pria brengsek,
selama bertahun-tahun tidak peduli pada kami. Ternyata dia adalah orang baik, ayah yang mulia. Terimalah penghormatan dari putrimu. Kamu sekarang adalah permaisuri pangeran. Tidak boleh. Bangunlah. Yang mulia, ada kabar dari istana. Utusan dari selatan akan datang ke negara kita. 3 hari lagi, akan diadakan pesta kenegaraan di istana. Menghadap Dewi Selatan. Ini sangat memalukan. Yang mulia, hamba sudah mencari tahu. Utusan dari selatan datang ke ibu kota untuk mengambil Dewi Selatan kembali ke selatan untuk meneruskan tahta. Katanya, Dewi Selatan itu adalah putri dari kediaman jenderal kita. Dibawa kembali oleh jenderal saat berperang di selatan. Aku tahu itu saat ayah berperang di selatan. Itu saat aku lahir. Aku selalu bilang, mengapa ayah selalu memanjakan dia, Liu Muyan si manis. Ternyata dia adalah anak dari prajurit itu. Dan aku adalah Dewi Selatan yang mulia. Tidak sia-sia aku meminjam bahan sutra dari permaisuri. Hari ini di pesta pengakuan, aku pasti akan memukau semua orang. Adik baik, sudah siap untuk kembali ke selatan dengan kakak? Yudasendari Selatan. Kakakku, Hei tidak. Kenapa kamu memelukku? aku adalah putri sah jenderal, Liu Nansheng, tanggal lahirku adalah saat jenderal. Berperang di selatan, siapa kakakmu? Aduh, Orang yang merusak wajahku adalah dia, yang menyuruh membunuhku juga dia. Kakak, dia menggangguku. Kamu tidak boleh baik dengannya. Permaisuri masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kalian lanjutkan. Dia memanggilku kakak. Sangat bahagia. jangan-jangan kakak terpikat oleh si manis itu. Ini tidak boleh. Hei kakak, kamu jangan sampai terpesona oleh penampilan si manis itu. Dia itu. Pergi. Menjijikkan. Adik baik, tunggu kakak. Apa kakak adik? Menjijikan, jangan panggil begitu lagi. Kurang ajar. Utusan dari selatan adalah tamu kehormatan. Tidak boleh dipermainkan oleh permaisuri pangeran. Permaisuri, tentang hal ini. Diam, aku tidak ingin mendengar alasanmu. Segera minta maaf kepada Pangeran Nanjiang. Maaf, aku terlalu gegabah dalam perkataan dan tindakan. Aduh. Pangeran Ye, jika bukan karena Nansheng datang ke istana dan menceritakan kisah hidupnya padaku, aku tidak akan tahu. Nanjiang dan keluarga ibuku memiliki hubungan yang begitu dalam. Putri yang dibesarkan oleh adik perempuanku selama bertahun-tahun ternyata adalah Dewi Nanjiang, adik perempuan pangeran. Menurut yang ku ketahui, adikku selama ini hidup tidak baik di kediaman jenderal. Kamu masih berani mengaku memiliki hubungan dengan Nanjiang. Liu Nansheng yang manis itu. Selama ini di keluarga Liu, di kediaman Duk Inggris, dan di istanaku, menikmati perlakuan yang paling terhormat, dia berani memutarbalikkan fakta di depan. Ye Qingchuan, nyonya sedang hamil. Sebaiknya tidak marah, saat ini hanya selir pangeran keempat yang berhasil diakui sebagai Dewi Nanjiang, sehingga pangeran keempat bisa mendapatkan keuntungan dari istrinya. Mendapatkan dukungan dari Nanjiang, pada saat itu, menjatuhkan putra mahkota, dan mendukung kaisar baru, akan segera terwujud. Memang benar juga. Kaisar, putri mahkota ingin membunuhku. Tolong kaisar memberikan keadilan untukku. Ayah, aku tidak mendorong selir pangeran keempat. Selir pangeran keempat begitu yakin. Bukan kamu. Yang mendorong selir pangeran keempat adalah pangeran Nanjiang. Kamu setujukan? Kakak, putri mahkota. Memanggil pangeran Nanjiang, kakak. Kaisar, dia sudah mengaku. Menyuruh orang lain untuk bertindak juga bersalah. Tunggu. Kamu memanggil pangeran Nanjiang apa? Kakak, Putri mahkota dan pangeran Nanjiang tidak memiliki hubungan darah. Kamu memanggil siapa kakak? Seperti ini, di depan putra mahkota, bercanda dengan pria lain. Tidak takut putra mahkota akan membencimu dan mengusirmu. mata mana yang melihatku bercanda? Mata kiri atau mata kanan? Pangeran Nanjiang, jangan sampai kamu terpikat oleh si iblis ini dan membuat kesalahan besar. Kaisar, Anda selalu adil. Tidak pernah memihak, putri mahkota sendiri yang mengatakan. Menyuruh pangeran Nanjiang untuk menyerangku, Anda harus memberikan keadilan untukku. Bodohnya. Hubungan Yaner dengan pangeran Nanjiang sudah jelas bukan. Dia berani di depan ayah
dan Pangeran Nanjiang. Menuduh Yaner, apakah dia tidak takut mati? Berpikiran sempit dan tidak punya otak. Kaisar, sekarang ini, aku harus mengatakan. Aku adalah Dewi Nanjiang, putri mahkota memanfaatkan aku dan kakakku. Belum saling mengenal, menyuruh kakakku untuk membunuhku, membuat kami berpisah. Sungguh licik, Kaisar. Apa itu selir Pangeran keempat? Ternyata dia adalah Dewi Selatan. Tindakan putri mahkota ini benar-benar telah membuat marah Selatan. Entah apakah Selatan akan menyimpan dendam terhadap negara kita. Putri mahkota tidak bermoral, seharusnya dia dicopot dari jabatannya. Seharusnya memilih wanita yang berbakat dan bermoral. Saya mohon Yang Mulia untuk membela saya, jangan karena membela putri mahkota dan membuat Selatan marah. Kapan saya pernah bilang saya yang menyuruh Pangeran Muda Selatan untuk mendorongmu? Kamu sebelumnya merusak wajahku, menyewa pembunuh untuk membunuhku. Sekarang, kamu secara terang-terangan meniru citra Dewi Selatan dan memaksa ayah. Kamu benar-benar berani sekali. Saya datang ke ibu kota hari ini untuk menjemput Dewi Selatan, yaitu putri mahkota Liu Muyan. Bukan wanita bodoh di depan mata ini. Apa yang terjadi? Selir Pangeran keempat bukan Dewi Selatan, putri mahkotalah yang benar. Baru saja, selir Pangeran keempat. Bicara dengan yakin di sana, sepertinya di luar sana. Identitas bisa dibuat sendiri. Yang Mulia, karena Anda membicarakan hal ini, lebih baik langsung diselesaikan. Yang Mulia, menurut Anda, selir Pangeran keempat, yang merencanakan pembunuhan Dewi Selatan, apakah sebaiknya dihukum menurut hukum Selatan? Atau menurut hukum negara Anda? Orang yang tidak berguna ini membuang-buang pakaian Fuyun Jin saya yang bagus. Ratu, bagaimana pendapatmu tentang ini? Ini menyangkut hubungan diplomatik kita dengan Selatan. Jangan main-main dengan hukum, harus dihukum berat. Baik. Maka kita akan menghukumnya menurut hukum negara, selir Pangeran keempat. Mencoba membunuh putri mahkota, tidak bisa dimaafkan. Mulai hari ini, diturunkan menjadi rakyat biasa. Dihukum 100 kali pukulan, dikurung di penjara, ditahan selama 10 tahun. Bagaimana? Apakah ini terlalu kejam? Apa masalahnya? Saya pikir ini masih terlalu ringan. Eksekusi. Pangeran keempat, saya hamil, tolong selamatkan saya. Berhenti. Ayah, istri Anda sedang mengandung cucu pertama Anda. Tolong selamatkan dia, si kecil yang manis ini. Dia juga hamil. Jika dia melahirkan anak kerajaan, ibu akan dihormati karena anaknya. Maka di masa depan, mungkin akan lebih sulit dikendalikan. Yang Mulia, apa maksudnya, karena ini? Menjadi masalah keturunan Karajan. Yang Mulia ingin melindungi cucu tapi malu untuk meminta maaf. Aku ingin dia. Mari kita jual yang berikutnya. Kapan keluhan dilaporkan? Meskipun Liu Nansheng tidak bisa diampuni, cucu kaisar tidak bersalah. Lebih baik melarangnya sampai hari produksi. Semuanya akan berakhir setelah cucu lahir. Pangeran Putri, benar-benar berbudi luhur. Ini adalah contoh dari harem. Tekan hari ini. Apa yang dikatakan sang putri, tidak membawa keempat pangeran ke samping. Itu saja, biarkan Cuyuze. Yang dimaksud sang putri adalah maksudku. Pria ini tidak dapat diandalkan. Layak lebih baik. Apa lagi yang harus dilakukan? Hanya untuk menerima gadis Xinjiang Selatan. Sebuah surat untuk pangeran dan Li Shu. Bagaimana jika Anda tidak sendirian? Anda bisa mendapatkan saya. Prajurit saya di Xinjiang Selatan. 1 orang dapat membantai kota. Jika Anda secara paksa menikahi putri saya di Xinjiang Selatan, bersiaplah untuk menahan amarah bangsa ini. Aku tidak akan pergi. Kenapa kau tidak? Bersedia berada di kandang istana ini, mengapa tidak pergi ke Xinjiang Selatan dengan kursi ini? Jalani hidup bebas. Ye Qingchuan bertindak radikal tidak bisa dengan dia kaku. Atau dengan lembut mencari alasan untuk menyeret ini. Aku berjanji pada Yang Mulia. Racun belum terpecahkan. Sederhana saja. Apa yang kamu lakukan? Kami mencari tempat yang tenang. Berjalan-jalan.
Chuyuze bukan raja yang baik. Jika racun dewa benar-benar lega, karena gadis Xinjiang Selatan dibantu oleh Xinjiang Selatan, kemudian anak saya akan lahir. Ingin merebut kekuasaan darinya akan lebih sulit. Jika Anda lelah, mari kita mundur. Kaisar kembali ke istana. Semua hal dilakukan oleh anak dari 4 pangeran. Dalam setengah bulan, Tuhan akan mengalir tanpa sadar. Anda paling terjamin. Tapi yang paling sulit sekarang bukanlah Liu Muyan. Sekarang sang putri telah menjadi perawan di Xinjiang Selatan. Itu akan membuat kekuatan pangeran lebih kuat. Lebih baik bagi Buddha untuk menemukan seseorang. Sulit untuk membunuh secara langsung tanpa meninggalkan pegangan. Jika itu ditemukan oleh anjing gila Chuyuze, saya khawatir ini akan lebih sulit. Biarkan Chuyuze membunuh dia. Bagaimana bisa menjadi pangeran dan putri? Hubungannya sangat bagus. Chuyuze dipengaruhi oleh Tuhan. Tokoh temperamen, ditambah dia juga paranoid. Ini orang gila. Jika dia melihat wanita tercinta berbaring di tempat tidur dengan pria lain, aku akan membunuh Liu Muyan dengan tangan. Tapi bagaimana seharusnya pria ini berkolusi dengan sang putri memilih? Jika pria biasa, saya khawatir mudah dilihat oleh Yang Mulia. Jika pria itu, 4 pangeran yang memiliki hubungan lama dengan Liu Muyan. Temukan seseorang untuk meniru catatan Liu Muyan dan pangeran keempat. Menulis surat. Yang mulia, aku perlu mencoba. Bagaimana situasi para dewa di tubuh Anda? Jangan ganggu situasi ini. Yaner datang. Lihatlah anak-anak yang sangat baik ini. Apia Yang and Sukai untuk memperkenalkan Anda malam ini. Saudaraku tidak akan mati. Yaner, sebagai pria dari wanita suci Xinjiang Selatan, itu bisa menjadi ukuran. Beberapa orang cemburu. Hanya ada 2 orang yang menunggu hasilnya. Sebagai pria kami di Xinjiang Selatan, kami tidak akan pernah cemburu. Ya, Yaner, jangan malu. Sangat buruk, Chuyuze cemburu. Sang putri tidak memiliki 7 atau 8. Saudaraku, jangan bilang aku hanya suka pangeran. Dia sendirian dalam kehidupan ini. Sayang, Kau tidak ingin bergerak? Wajahnya masih jelek. Apakah benar bahwa Anda hanya mengatakan bahwa Anda menyukai kesepian? Jangan membuat masalah. Gue ingin mendengarnya lagi dan mengatakannya lagi. Jangan bilang ya, jangan salahkan. Sama-sama. Jangan membuat masalah, aku bilang. Aku hanya senang denganmu. Hanya mencintaimu. Yang Mulia, apa yang terjadi padamu, Yang Mulia? Apa yang terjadi padamu? hei, jangan mendekatinya. Para dewa di tubuhnya telah dirangsang oleh belatung saya. Ada petunjuk bahwa para dewa di Pangermu adalah produk setengah jadi. Cukup gunakan peninggalan saya di Xinjiang Selatan. Tapi belatung ini ada di dalam tubuh. Dia akan menjadi lebih ganas dari sebelumnya, jangan mendekatinya. Saya mengerti saya akan melindungi Nyonya. Ah, Yang Mulia, tenanglah. Nyonya, Yunyue, ah, suamiku.
Aku tidak tahan lagi. Biarkan aku mati, biarkan aku mati. Pergi-pergi. Tidak, aku tidak pergi. Cepat pergi. Aku akan selalu bersamamu. Pergi. Cepat bantu. Pergi. Tenang saja, racun dewa di tubuhnya sudah hilang. Dengan sedikit istirahat, tidak ada masalah besar. Nyonya surat dari pangeran keempat. Dia mengundangku untuk bertemu di Zijinglo. Apa yang pangeran keempat inginkan dari nyonya bahkan rakyat biasa tahu. Antara adik ipar dan kakak ipar perlu menjaga jarak, apalagi dia dan nyonya masih memiliki masa lalu. Baiklah, ini kesempatan yang tepat untuk menjelaskan semuanya padanya. Mana dia? Wangi ini tidak biasa. Yaner sayangku, Yaner, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Yaner sayangku, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Chuyuchen, apa yang kamu lakukan? Mual hamil, kamu ternyata mengandung anak Chuyuze. Aku adalah permaisuri pangeran, tentu saja mengandung anak pangeran. Pangeran keempat, mohon jaga diri. Lalu bagaimana kamu tenang saja, ketika aku menjadi kaisar nanti? Aku pasti akan menjadikanmu permaisuri, Yaner, kamu tahu. Aku mencintaimu, hatiku hanya untukmu. Jika bukan karena Liu Nansheng dan Chuyuze yang menghalangi, aku sudah mendapatkanmu, kamu tahu, tidak setiap kali aku melihatmu. Di samping Chuyuze, hatiku sangat sakit. Racun air penurut mundur. Sayang berani menyentuhku. Racun ubah dia menjadi kucing besar. Jadi kucing besar. Ah, jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat, racun. Berhenti. Lepaskan aku, jangan mendekat. Yaner. Lepaskan aku, jangan mendekat, pergi cepat. Bangsat. Saat genting malah gagal. Kamu baik-baik saja. Bagaimana dengan Yunyue? Aku baik-baik saja, aku hanya bercanda dengannya. Yunyue kusuruh menunggu di pintu, kalau ada masalah dia akan masuk. Tuanku? Kalian sedang apa? Kenapa aku berbaring di lantai? Apa yang kalian lakukan padaku? Kenapa seluruh tubuhku sakit? Pangeran keempat, kenapa pura-pura bodoh di sini? Bukankah kau yang mengundangku kemari? Lalu menyalakan dupa afrodisiak, berusaha menggangguku hingga berakhir seperti ini. Aku yang mengundangmu, bukannya kau yang mengundangku. Ini kau yang menulis surat padaku. Bilang kau merindukanku, setiap hari memohon, aku datang untuk melanjutkan hubungan kita. Dasar bangsat. Siapa yang berani memfitnah istri pangeran?
tulisan ini sangat mirip dengan tulisanku. Tidak heran Pangeran keempat yakin sekali aku yang mengundangnya kemari. Kertas ini bukan kertas yang biasa digunakan di kediaman pangeran. Sepertinya dari istana. Cari tahu. Baik, Kamu sedang hamil, jangan terlalu lelah dan stres. Cepat pulang dan istirahatlah. Bagaimana dengannya? Biarkan dia sadar sendiri di lantai. Tunggu. Wei Gonggong, apa yang kau lakukan di sini? Perintah Kaisar. Pangeran merugikan saudaranya. Istri pangeran mencoba membunuh keturunan kerajaan. Segera tangkap dan bawa ke istana. Untuk diadili oleh Kaisar. Jangan ngawur, apakah kau tidak menghormati pangeran? Kau memfitnah pangeran dan istrinya, apakah kau tahu dosamu? Tuanku, jangan menyulitkan hamba. Hamba hanya menyampaikan pesan. Jika tuanku keberatan, silakan menghadap Kaisar dan jelaskan pada beliau maaf. Tangkap mereka. Siapa yang berani? Kakak jangan gegabah, kau adalah pemimpin Enjing, jangan mudah bermusuhan dengan Zhong Yuan. Tapi jika kau masuk istana, bukankah? Tenang saja, selama kau ada, selama Enjing ada, selama gelar perawan Enjingku ada, meskipun aku membuat masalah besar, Kaisar akan mempertimbangkan cara menghukumku. Tenang saja, selama aku ada dia tidak akan kenapa-kenapa. Kalau begitu, aku percaya padamu sekali ini. Tunjukkan jalannya. Kalian berdua, suami istri yang kejam dan tak punya hati. Benar-benar tidak kusangka. Kalian bisa sekejam ini. Satu mematahkan kaki saudara kandung sendiri. Satu lagi menyebabkan kakak kandungnya keguguran. Kalian sungguh berani dan nekat. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Jangan-jangan ingin membunuh raja dan merebut tahta. Ayah, mengapa kau menuduhku dengan tuduhan sebesar ini? Jika benar aku ingin merebut tahta, mengapa ayah masih bisa duduk di sini dan marah-marah? Baik, akhirnya kau mengungkapkan niatmu. Baik, sangat baik, aku hari ini akan membuatmu mati dengan jelas dan terang benderang. Panggil pangeran keempat ke sini, bawa dia ke sini. Ayah, mereka yang melakukannya, pertama-tama Permaisuri Putra Mahkota, mengirimiku surat, mengundangku untuk bertemu, lalu memberiku obat. Saat aku terbangun, aku sudah menjadi seperti ini. Benarkah pangeran keempat tidak ingat apa-apa? Ayah, sebab dan akibat dari kejadian ini ada dalam dua surat ini. Dua surat ini sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Permaisuri Putra Mahkota merayu pangeran keempat. Pangeran keempat membalas surat, mengkonfirmasi tempat pertemuan rahasia. Bukti sudah jelas, apalagi yang bisa kalian katakan? Ayah, aku tidak pernah membalas surat itu, ayah. Aku tidak pernah membalasnya. Apa yang tertulis dalam surat ini? Aku tidak pernah menulis surat ini. Bukti sudah jelas, apalagi yang bisa kau bantah? Kalian bertiga, tidak ada yang baik, panggil orang. Permaisuri Putra Mahkota dan Pangeran keempat berselingkuh. Segera dicabut gelar Permaisuri Putra Mahkota, diturunkan menjadi rakyat biasa. Dimasukkan ke dalam penjara, Pangeran keempat melanggar moral. Dikurung di kediaman Pangeran keempat, merenung selama 3 tahun. Putra Mahkota menyakiti saudara. Mulai hari ini. Ayah, lihat baik-baik surat ini. Di Istana Timur, kami biasa menggunakan kertas Yuan dari Nanyang. Adik keempat lebih suka kertas Ru dari ibu kota. Kertas dari dua surat ini adalah kertas persembahan istana. Wei Gonggong. Kertas yang digunakan dalam dua surat ini benar-benar berasal dari kertas persembahan istana. Tolong Gonggong, bandingkan dengan teliti tulisan dari dua surat ini. Baik. Bagaimana, Yang Mulia? Silakan dilihat dengan mata kepala sendiri. Meskipun tulisan pada kedua surat ini adalah tiruan yang sangat mirip dengan tulisan Pangeran Mahkota dan Permaisuri. Tapi Yang Mulia, silakan lihat tulisan di dua tempat ini.
Gaya mereka persis sama. Menurut pendapat hamba yang bodoh ini, kedua surat ini seharusnya ditulis oleh orang yang sama. Kalau begitu, ada yang memfitnah permaisuri. Dan pangeran keempat, kalau begitu. Pangeran mahkota, kalau kau tahu permaisuri dan pangeran keempat difitnah, mengapa kau masih tega melukai adikmu begitu parah? Sampai mematahkan kakinya, apa yang kau lakukan ini terlalu kejam. Yang mulia, pangeran mahkota pasti tidak mungkin melakukan hal yang tidak manusiawi seperti ini. Permaisuri, kau masih berani membela pangeran mahkota. Perbuatanmu lebih parah dari pangeran mahkota. Panggil selir pangeran keempat masuk ke aula, panggil. Selir pangeran keempat. Yang mulia, tolong belas kasihanilah cucumu, Yang mulia. Kalau bukan karena permaisuri yang sengaja membuat hamba jatuh hari itu, anak hamba tidak akan, kau kehilangan anak karena jatuh. Kalau bukan karena jatuh hari itu, anak hamba yang sehat, mengapa tiba-tiba keguguran dalam perjalanan kembali ke istana? Tidak, menurutku wajahnya tidak seperti keguguran karena kecelakaan. Sebaliknya, racun. Menganalisis penyebab keguguran Liu Nansheng. Pasien Liu Nansheng, usia 19 tahun, penyebab keguguran. Konsumsi saffron berlebihan. Saffron berarti bukan keguguran karena kecelakaan, tapi keguguran yang disengaja. Hanya saja, Liu Nansheng sekarang tidak disayang di sisi pangeran keempat. Sangat membutuhkan anak ini untuk mengokohkan posisinya. Dia pasti tidak akan bodoh sampai menggunakan satu-satunya tumpuannya untuk memfitnahku. Kalau begitu, Yang mulia. Menantu melihat selir pangeran keempat, tidak seperti keguguran karena kecelakaan. Mohon Yang mulia memanggil tabib yang terpercaya untuk memeriksanya. Panggil tabib. Saat nyonya keguguran hari itu, apakah minum ramuan khusus? Apa maksudmu? Apa kau pikir aku yang memfitnah permaisuri? Dengan sengaja keguguran? Bukan nyonya, jangan buru-buru. Semua nyonya di istana sangat menghargai keturunan. Meskipun menggunakan anak sebagai alat untuk berbuat jahat, pasti tidak mungkin tega menyakiti diri sendiri seperti ini. Sampai memutuskan masa depan keturunannya sendiri. Apa maksud tabib ini? Selir pangeran keempat, dia mengonsumsi obat dingin berlebihan. Seumur hidup mungkin sulit punya keturunan lagi. Apa? Aku ingin kau mati dengan cara yang mengenaskan. Wanita hina berani. Siapa yang menyuruhmu mencoba membunuh putri mahkota di depan umum? Dia membunuh anakku. Omong kosong. Bagaimana mungkin putri mahkota yang mulia bisa membunuh anak dari selir pangeran keempat? Dia membenciku karena aku menghancurkan wajahnya. Dan membenci aku karena merebut pangeran keempat yang dia cintai. Jadi dia ingin mengambil semua yang paling penting bagiku. Karena membencimu, apakah dia harus membunuh nyawa kecil yang tak bersalah? Kau pikir aku sama jahatnya denganmu? Lebih baik kau pikirkan baik-baik. Apa yang kau minum pada hari keguguranmu? Jangan sampai kau dimanfaatkan dan tidak menyadarinya. Hari itu adalah ratu. Yang mulia ratu tiba. Sungguh liciknya selir pangeran keempat. Gagal merancang rencana untuk putri mahkota. Setelah kejadian malah ingin menyalahkan Yang mulia ratu, bibi kita. Aku tidak ingin, tapi hari itu Yang mulia melihatmu jatuh dan merasa kasihan. Lalu menyuruh pelayan membawakanmu pakaian bersih dan obat penguat. Semua yang digunakan sudah melalui prosedur yang benar. Jika selir Liu punya keraguan, silakan periksa. Bagaimanapun juga, Yang mulia ratu adalah bibimu. Kau dan ibumu bergantung pada Yang mulia. Jangan sampai kau mengecewakan Yang mulia ratu. Ini adalah kesalahan mulut hamba. Hamba seharusnya tidak menyebut Yang mulia ratu. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman, hamba tidak sengaja meminum saffron. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Yang mulia ratu. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kedatangan ratu terlalu kebetulan. Apakah dia selalu memperhatikan situasi di sini? Apakah mungkin anak Liu Nansheng benar-benar dibunuh oleh ratu? Tidak. Mungkin bukan hanya anak Liu Nansheng, kaki pangeran keempat mungkin juga. Tapi jika benar begitu, apa tujuan ratu? Dia sendiri tidak punya anak. Kaisar hanya punya 3 pangeran, putra mahkota dan pangeran keempat, keduanya di bawah asuhannya. Siapapun yang dia dukung, dia akan menjadi ibu suri. Lalu mengapa dia harus memicu perselisihan, membuat putra mahkota dan pangeran keempat saling membunuh? Kecuali ratu punya anak sendiri. Kau sedang hamil? Jangan terlalu banyak berpikir dan merusak kesehatan. Ayah, karena sudah terbukti semuanya tidak ada hubungannya dengan putri mahkota, bisakah dia kembali ke istana untuk beristirahat? Kecurigaan terhadap putri mahkota sudah teratasi.
Tapi masalahmu melukai saudara belum selesai. Hari itu, Setelah kau menendangku hingga pingsan dan pergi. kakiku patah. Kakak, bagaimana kau menjelaskan ini? Aku selalu berani bertanggung jawab. Jika aku melakukannya, aku pasti akan mengakuinya. Tapi kakimu, tidak ada hubungannya dengan aku. Jika putra mahkota berani bertanggung jawab, maka hari ini, aku akan bertanya kepada Yang Mulia atas nama 4 mantan putri mahkota yang mati sia-sia. Apakah kematian mereka ada hubungannya dengan Yang Mulia? Saya. Mengapa putra mahkota tidak bisa menjawab? Saya ingin bertanya. Apakah kematian 4 mantan permaisuri putra mahkota ada hubungannya denganmu? Aroma tubuh permaisuri sama persis dengan aroma yang memicu kemarahan putra mahkota pada hari pernikahan. Apakah racun dewa pembunuh dalam tubuh putra mahkota ada hubungannya dengan permaisuri? Apakah keluarga dari beberapa mantan permaisuri putra mahkota sebelumnya sudah diselidiki? Putri mereka bukanlah meninggal karena penyakit tiba-tiba, tetapi disiksa sampai mati. Sekarang mereka sudah bersatu dan melapor ke sini. Apakah putra mahkota mengaku atau tidak sebagai putra mahkota membunuh putri pejabat? Apakah kamu tahu dosamu? Permaisuri tampaknya belum tahu bahwa racun dewa pembunuh sudah dinetralkan. Jadi apakah ini sengaja untuk memicu kemarahan Chu Yuze? Jika dia secara terbuka menentang permaisuri di hadapan kaisar, mungkin. Saya mengaku. Yang Mulia, Putra Mahkota telah melakukan kesalahan besar hukuman berat diperlukan untuk meredakan kemarahan Saya Rachel. mohon Yang Mulia untuk menghukumnya tanpa ampun. Putra mahkota kejam dan tidak bermoral, melukai saudara, dan membunuh selir. Mulai hari ini, jabatannya sebagai putra mahkota dicabut. Dicabut haknya sebagai bangsawan dan dikurung di Zhongrenfu. Tidak boleh keluar tanpa panggilan. Anakmu berterima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Baru saja saya mendekati Chuze, dewa dalam tubuhnya tidak kambuh. Kemungkinan besar sudah dinetralkan oleh orang-orang dari Nansang. Jadi, membiarkannya hidup pasti akan menjadi masalah besar. Lebih baik, putra mahkota sudah membunuh 4 nyawa. Apakah hukuman Yang Mulia terlalu ringan? Membela seperti ini akan membuat para pejabat kecewa, Yang Mulia. 4 nyawa itu karena racun dewa pembunuh kambuh. Tapi sekarang racun itu sudah dinetralkan dan tidak ada bukti bahwa permaisuri yang memfitnah. Bagaimana dengan Chu Yuze? Permaisuri, bagaimana kamu ingin menghadapi mantan putra mahkota? Kesalahan seorang kaisar sama dengan kesalahan rakyat. Jelata mantan putra mahkota membunuh orang tak bersalah. Harus membayar dengan nyawanya. Tunggu, siapa bilang saya membunuh orang? Mereka adalah Mantan permaisuri putra mahkota yang sudah meninggal, seperti yang dikatakan permaisuri. Jadi, kamu diam-diam punya 4 permaisuri putra mahkota. Saya hanya punya 1 permaisuri putra mahkota. Nah, pada hari pernikahan, semuanya bercerai. karena mereka tidak mati. Mengapa kamu melaporkan mereka meninggal karena penyakit tiba-tiba? Anakmu sebelumnya menderita penyakit, setiap malam pernikahan. Penyakit itu akan kambuh dan sengaja melukai orang agar tidak mengganggu masa depan mereka. Saya bercerai dengan mereka pada saat yang sama. Untuk mengungkap pelaku sebenarnya, saya meminta mereka untuk mengumumkan kematian mereka dan bersembunyi. Kemudian lihat siapa yang akan menggunakan ini untuk melawan saya. Dia pasti orang yang meracuni saya. Putra Mahkota, jangan sembarangan menyudah. Saya hanya Menerima petisi dari keluarga pejabat yang meminta saya untuk menuntut keadilan bagi putri mereka yang telah meninggal, Ibu Suri. Kami bekerja dengan rapi, tidak ada bukti yang tersisa dalam kasus pemecatan putra mahkota. Jika Anda ingin menjatuhkan tuduhan pada saya, Anda harus menunjukkan bukti. Hari ini jika Anda tidak bisa menunjukkan bukti, itu berarti Anda memfitnah ibu negara. Saya mempertimbangkan hubungan ibu dan anak kita. Dan bisa membiarkan Anda mati dengan utuh. Ayo. Bertindak lancang, saya tidak tahu, istana saya. Sekarang diperintah oleh Ratu, Yang Mulia, putra mahkota yang dicopot. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Laporkan pada ayahanda, Putra tidak bermaksud memfitnah Ibu Suri. Putra hanya mengatakan, siapa yang pertama menyerang Putra, dialah pelakunya. Niat Putra hanya ingin menemukan orang yang Ibu Suri cari. Tapi siapa tahu, Ibu Suri langsung merasa tersindir. Ibu Suri, apakah Anda tidak terlibat dalam hal ini? Anda. Cukup, karena keempat mantan istri putra mahkota sudah aman. Dan sudah bercerai, lebih baik mengembalikan mereka ke keluarga masing-masing. Untuk menikah lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Untuk kejadian tadi, maafkan saya. Saya memberi Anda waktu 3 bulan. Untuk menyelidiki siapa yang menyihir Anda. 3 bulan kemudian, apakah Anda menemukan pelakunya atau tidak? Anda harus dikurung di istana Zhongren untuk merenung. Sampai adik Anda memaafkan Anda. Mengerti? Putra patuh. Sayalah, semuanya boleh pergi. Yang Mulia tunggu, saya masih punya satu hal penting. Yang Mulia, putra mahkota sudah dicopot, negara tidak bisa sehari tanpa penerus. Mohon Yang Mulia menunjuk pangeran keempat sebagai penerus. Pangeran keempat cacat kaki, memiliki penyakit tersembunyi, tidak cocok sebagai penerus. Hal ini
Mari kita bicarakan lain kali. Ratu, Anda hari ini bicara terlalu banyak, Anda juga lelah. Segeralah kembali beristirahat. Saya patuh, benci, saya adalah pemilik istana. Tapi si kecil ini sama sekali tidak menghormati saya. Maka jangan salahkan saya jika tidak mempertimbangkan hubungan suami istri. Bagaimana dengan pil keabadian Mucu? Sudah jadi. Rencana Ibu Suri bisa dilakukan kapan saja. Baik, silakan pergi. Yang mulia, hamba berani, khusus dari rakyat, mencari seorang ahli spiritual untuk Anda yang memiliki pio, yang bisa meredakan sakit kepala yang mulia dan memperpanjang umur. Selama-lamanya, cepat, berikan pada saya untuk dicoba. Baik. Yang mulia. Di sini. Ibu Suri, tebakan Anda benar, Ratu memang sedang hamil, sudah 3 bulan. Menurut perkiraan tabib, baru saja mata-mata melapor. Kaisar mengeluarkan dekret di tengah malam untuk mengangkat pangeran keempat sebagai putra mahkota. Beberapa jam yang lalu, Kaisar tidak bermaksud seperti ini. Mungkin, permaisuri telah membisikkan sesuatu di telinga Kaisar. Tidak mungkin. Keluarga kerajaan memiliki aturan leluhur. Orang yang akan naik tahta tidak boleh cacat. Ayah pasti tidak mungkin akan membuat keputusan seperti ini. Kalau begitu, apakah ayah? Ingatkah kamu beberapa kali dia sakit? Sekali karena terpapar aroma dupa, sekali karena suara lonceng. Ingat, aroma dupa itu sekarang tidak diketahui asalnya. Kasim yang menggunakan lonceng itu juga sudah mati. Sekarang hanya diketahui dia adalah orang dari istana permaisuri. Cukup, karena hari ini ketika permaisuri menekanmu, aku mencium aroma yang bisa memicu serangan Shen. Apa yang Anda katakan, Nyonya, memang bisa disimpulkan. Permaisuri adalah tersangka utama dalam pembunuhan putra mahkota, tetapi hanya dengan ini, tidak bisa membuktikan bahwa dialah yang menjebak putra mahkota. Tidak, fokus saya bukan di sana. Jadi maksud Yaner adalah, ada orang yang menggunakan ilmu sihir di sisi permaisuri yang menyebabkan ayah membuat keputusan seperti ini. Benar. Selir pangeran keempat, apa urusan penting Anda datang di tengah malam? Ayah baru saja mengeluarkan dekret, mengangkat pangeran keempat sebagai putra mahkota. Sekarang istana timur juga harus dikosongkan untuk kami. Kalian segera bersihkan dan pergi ke kantor kekeluargaan. Besok pagi kami akan pindah. Mengapa Anda harus datang mengusir kami sekarang? Apakah Anda tidak bisa hidup sampai besok? Harus menyelesaikan keinginan hari ini. Anda, si imut, Anda seorang rakyat biasa. Berani berbicara seperti itu kepada saya. Sekarang saya, sebagai selir putra mahkota, percayalah, saya bisa menghancurkan Anda dengan satu kata. Saya meskipun bukan selir putra mahkota lagi, tapi masih putri selatan. Hari ini Anda berani menyentuh saya. Besok, selatan akan menyerang negara kita. Pada saat itu, lihat apakah Anda sebagai selir putra mahkota bisa bertahan sampai besok. Baik, saya tidak akan menyentuh Anda, orang-orang. Bersihkan sampah yang menempati istana timur ini. Jangan keterlaluan. Mengapa tidak bertindak? Berhenti. Lanjutkan. Saya perintahkan berhenti. Apakah Anda tuli? Anda berani memukul saya, Chuyu Chen. Anda tidak melihat diri Anda sendiri. Semua yang Anda miliki hari ini adalah pemberian bibiku. Tanpa bibiku, Anda hanyalah orang yang tidak berguna. Anda harus merayu saya. Bergantung pada saya, seperti yang pernah saya lakukan padamu. Meskipun saya tidak berguna, saya masih putra mahkota. Satu-satunya sandaran permaisuri, dan Anda hanya pion yang dibuang permaisuri. Anda tidak benar-benar berpikir bisa berkuasa di atas kepala saya, kan? Seret dia pergi. Jangan. Yaner, kau lemah. Hari-hari Zongren Menshahen tipis. Bagaimana Anda bisa tahan? Ketika Anda menjadi kaisar, Anda masih seorang ratu. Kau sadar, tahukah kau? Ratu sedang hamil. Tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa selama Ratu melahirkan ipar perempuan, dia tidak akan meninggalkan Anda. Kau tidak punya banyak waktu. Kembali ke istana. Chuyu Chen akan mencari Ratu malam ini. Temukan bagal di samping Ratu saat dia dan anjing Ratu menggigit anjing. Pada saat yang sama, pastikan bahwa kondisi ayah kaisar harus cepat. Baik, Yunyue mengundang Tuan Muda Xinjiang Selatan. Ya, Berurusan dengan guru, dia adalah tuan, ayah, dan saya pergi sendiri. Kau tinggal di istana dan beristirahat. Aku akan pergi denganmu atau aku tidak yakin.
Tai Yi dengan cepat memanggil Tai Yi. Setelah ibu puas dengan obat sup yang disiapkan, Mengapa kau berada di istana? Apa yang kau minum? Ayo. aku tidak bisa membayangkan suatu hari nanti, Kaisar bisa menjadi obat saya. Perasaan mengendalikan dunia. Sangat menyegarkan. Selamatkan aku. Ayo. Ayah Kaisar. Siapa kalian yang berani masuk ke istana? Muchu, kau pengkhianat Xinjiang Selatan. Saya bilang bagaimana saya tidak bisa menangkap Anda selama bertahun-tahun. Tuan muda. Ayah Kaisar. Yaner, lihat apa yang terjadi pada ayahnya. Analisis kondisi pasien. Analisis target selesai. Obat Cina untuk pasien. Dapat ditelan oleh cacing. Tenang, ayah baik-baik saja. Bukankah itu senjata tersembunyi? Saya akan menjelaskan ini. Suami. Jangan impulsif padanya untuk membunuh ayahnya. Ayah mertua Muchu Wei memutuskan. Kaisar. Kaisar mengampuni. Ratu membunuh Feng Yin. Jangan memasuki makam Kaisar setelah kematian. Empat pangeran terbunuh karena patah kaki. Tersiksa lagi. Berikan Feng Yang sebagai tanah. Feng Wuyang Wang Ze meninggalkan Beijing. Jaga baik-baik di wilayah kekuasaan. Penghapusan Pangeran Edward. Kembalikan pangeran hari ini. Saya tidak sebagus sebelumnya. Saya khawatir sulit untuk menjadi kaisar. Pangeran memilih hari yang baik. Bersiap untuk upacara. Kepatuhan anak. Tapi aku tidak ingin menjadi ratu. Mengganggu bangun. Saya baru berumur 10 tahun. Mengapa memaksa saya untuk menjadi ratu? Mengapa ayah dan ibu bisa berenang di pegunungan dan sungai? Segera ingin negara yang kesepian. Memakzulkan mereka